Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tidur ya bang? Enggak, masih di tempat kerja. Oh, jadi saya mengganggu. Enggak. Ini memang sudah saatnya buka. Benar-benar siar sudah buka. Oke Enggak oke. apa-apa. Iya, kalau gitu saya makan siang dulu ya. Iya, naik dulu Kang Dito. Iya, silakan aja yang lain naik. Saya makan dulu sebentar aja. Lanjut lanjut. Ya, siap Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda makan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja buka. Gurunda satekan tadi ada di bawah akun beliau aktif, ternyata mudah-mudahan masih belum naik ke komal lain gitu satek. Ternyata beliau langsung memenuhi undangan. Padahal katanya Ustadz Alif kopinya belum ada, tamunya belum ada, otennya belum ada, kan gitu kan. Iya, masya Allah. Jadi biasanya ini kita dulu yang hadir, ya malah Gurunda duluan ini. Masya Allah. Ya, beliau menyimak. Silakan saudara-saudara yang mau diskusi di Menara Syiar Apologetik Islam Indonesia. Dinantikan kehadirannya untuk kita sama-sama berhikmat mempelajari sesuatu yang di luar kebiasaan, tetapi kebiasaan kita memang berdiskusi lintas agama supaya menjadi pencerahan, penambahan wawasan serta saya tadi melihat begitu, Menara Syiar udah open ini. Saya pas lagi jam istirahat juga. Ya, teman-teman semuanya dibantu tap-tap dan di-share ulang ya. Di-share ulang. Kemudian love orange-nya yang belum mengikuti Gurunda, wah ini salah nih. Salah besar kalau belum di-follow akun Gurunda yang 01 official. Ya, nanti dikasih tema aja Ustadz Arif. Iya, nanti. Ya, supaya materi Gurunda bisa kita rampungkan juga, kita pelajari sama-sama hikmat ya, mempelajari dari narasumber utama kita, pembina, ketua pembina, panglima tempur kita. Insya Allah sudah duluan, tapi sambil menyimak beliau lagi makan siang, teman-teman semuanya. Untuk saudara-saudara Kristen mau naik silakan ya, dipersilakan. Ya, saya kayaknya perlu curhat juga ini. Kemarin saya ketipu. Kok bisa Kang Dito ketipu juga? Jadi akun Gurunda yang Bang Zuma 16 official ya, teman-teman. Memang pengikutnya udah besar, gitu kan? Nah ini kok ada... Oke, udah besar. Tapi begitu saya lihat kok main PK. Kelihatan seperti real, tapi ternyata rekaman. Ya buat Iwan Villa, berhati-hati, padahal Kang Dito udah sangat berhati-hati. Karena lupa waktu itu, udah di follow, untuk waktu itu tujuannya apa, lupa, nggak diblokir. Jadinya masuk sana, pas lagi PK, ya nggak banyak sih. Cuman sebagai adik yang baik, murid yang baik bisa ketipu. Memalukan. Saya juga kaget Kang Dito. Kemarin itu waktu Kang Dito itu nge-share ke saya kan. Nge-share ke saya kan sampean kan. Iya, mungkin tujuannya untuk membantu Gurunda gitu kan. Loh, iya. ini loh Gurunda ada di komal saya gitu, kok Kang Dito nge-share Gurunda lain. Gitu aku, ternyata di posisi teratas top giver itu sampean nongkrong di atas. Iya. Waduh, ini sampean ini kok nge-give ke akun fake-nya Bang Juma gitu aku.
Sampean kan terus kemudian apa membalas, oh, asem aku kena tipu katanya kan. Loh, Loh, kok iso Rek? Adik cap opo ya, murid cap opo. Ya lupa nggak diblokir aja waktu itu. ya sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layar dulu. Saya juga baru buka Komal. Ternyata Gurunda yang naik duluan. Mohon maaf untuk Gurunda. Eh, sudah ada yang masuk? Ada ini OMR, Ya mudah-mudahan upah minimum rakyat Korea. Selamat siang. regional. Selamat siang, saudara. Selamat siang. Ya, dari mana Bang? Nih Bang Juma ini online Bang Juma. Iya, beliau sedang makan siang dulu. Hmm. Ya, bisa saya wakili dulu. Kenapa? Lanjut. Yang Anda dari mana? Dari sebelah apa dari internal? Maksudnya gimana? Anda dari sebelah apa dari internal? Apa itu sebelah atau internal apa maksudnya? Loh, kan ini kan lintas agama tuh. Ini kan Komal Muslim. Kalau internal berarti Muslim. Ah, kayak gitu aja harus diperjelas. Oh, nanya agama gitu. Ya nggak perlu dipertegas pun, itu kan nggak bertele-tele itu saya bilang. Internal atau sebelah. Lagi ini nih, lagi nggak beragama dulu nih. Lah kok iso? Nggak tahu ini. Lah kok bisa loh Bang? Kok bisa ngomong kayak gitu di Indonesia? Ah, sudah mulai belajar bohong. Betul? Nanti dulu baru sarapan pagi tadi. Monggo, monggo. Monggo, monggo dulu. Ayam kecap. Ayam kulit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara yang baru hadir, kita ramaikan menara syiar kita, dibantu tap-tap di share ya, disebarkan ke teman-teman yang sudah memiliki akun TikTok yang beragama Christianity, bisa diundang ke sini untuk berdiskusi dengan kami. Ada gurunda kami di sini juga. Ya, menara syiar ini tempat kita semuanya teman-teman ya, karena diskusi lintas agama, tempat Muslim maupun tempat Kristen gitu ya. Jangan menyamar dong, nggak ada ateis di Indonesia ya. Cincin di loyang, murid Edis silakan naik. Silakan. Orang udah dikasih 6 agama sama negara kok masih milih ateis. Ya, silakan teman-teman ya. Selamat datang semuanya. Kita kembali membuka Komal diskusi ya di Narasi R1. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu
Ketua Pembina dari Apologet Islam Pembina dari Apologet Islam Indonesia, yaitu Gurunda Zuma. Alhamdulillah beliau sudah on fire di sini ya. Silakan, barangkali ada teman-teman Kristen yang mau naik untuk kemudian berdiskusi secara akademis, secara data tanpa asumsi. Silakan minta permintaan di multi, teman-teman. Ya, jangan lupa juga sambil lalu di absen itu, terutama untuk memperkokoh komal, kemudian di tap-tap layar, kemudian dibagikan, lalu posting ulang, teman-teman ya. Bagikan kemudian posting ulang semuanya, teman-teman. 286 penonton yang sudah hadir di sini, silakan rame-rame dibagikan, kemudian posting ulang. Satu kali aja posting ulangnya. Kemudian bagikan lagi salin tautan atau dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Tujuannya untuk memperkokoh komal, teman-teman ya. Silakan, barangkali ada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan minta permintaan di multi ya. Ya, saya tulis tema dulu biar ada pancingan gitu lah. Ya, selamat siang, cincin di loyang. Selamat siang. Selamat siang. Bang Cincin, gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Ini Baik juga ya. Iya. Bang Cincin di tempat kerja apa Protestan apa Katolik? Bang Cincin? Protestan. Oh, Protestan ya. Anak buahnya Martin Luther di sini. Gurunda sudah monitor, Gurunda. Iya, Paman. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam, adikku. Masya Allah, barakallah fiik. Insyaallah. Ayo lanjut yuk. Silakan. Ayo, silakan Bang Cincin, kita diskusi dulu yuk sebagai pemanasan. Ini sudah saya sediakan temanya bahwa Kristen itu anti Kristus. Wih, mantap kali. Ya, ini kebetulan saya di kayak kafe gitu. Lagunya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Saya harus menjawab dulu. Berarti saya gini aja. Siap. Iya. Ya, intinya Yesus mengajarkan kita itu untuk mengasihi. Anda mau bilang saya anti Kristus, terserah. Coba musiknya dimatiin dulu Bang Cincin, atau menjauh dulu, menjauh. Masalahnya saya di kafe gitu ya. Kayaknya saya harus turun dulu. Saya nggak bisa langsung ini. Ya. Ya, silakan turun dulu Anda. Biarkan Gurunda dulu yang bernarasi mungkin sebagai opening statement. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Islam datang untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Itu patokan mati. Nggak ada kemudian tawar-menawar.
Kedatangan Islam adalah untuk meluruskan ajaran Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibelokkan, dibengkokkan kemudian oleh orang-orang zalim yang ada di antara kita hari ini. Mereka adalah keturunan orang yang telah membelokkan ajaran Nabi. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan Bani Israel dengan mengatakan, aku ini adalah seorang nabi, seorang rasul untuk kalian. Wa rasulan ila Bani Israel. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayrah bi iznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam manusia pilihan. Beliau manusia yang dimuliakan, terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat. Beliau digelari oleh Allah sebagai Al-Masih. Nabi Isa ini ketika datang kepada kaumnya dibarengi dengan kekuatan, mukjizat-mukjizat untuk melumpuhkan kemudian keangkuhan orang-orang Yahudi pada masa itu. Di situ belum ada Kristen, belum. Saudara-saudara kita Kristen yang ada di sekeliling kita sekarang ini, itu eyangnya, moyangnya belum ada. Namun perlu dipahami, sahabat, ketika Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan mukjizat, kemudian mengajar di tengah-tengah Bani Israel, ada yang menyaksikan, ada yang melihat, ada yang menceritakan dari orang ke orang, ada. Tapi apakah kemudian kesaksian mereka itu dapat validasi dari Isa alaihissalam? Tidak. Berarti mereka menulis bebas aja. Yes. Nggak ada perintah? Tak ada. Tak ada perintah, tak ada. Instruksi mungkin? Nggak ada juga. Atau mungkin ada amanat. Mereka disuruh hafal. Enggak. Tak ada itu. Al-Quran tidak ada narasi seperti itu. Begitu juga di dalam catatan-catatan pewarta yang hari ini dianggap kitab suci oleh saudara-saudara kita Kristen. Nabi Isa datang di tengah Bani Israel, ngajar, pengajarannya itulah hikmat. Cakupan hikmat itu adalah kisi-kisi yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel bertalian dengan kitab-kitab terdahulu, di antaranya adalah Torah, Zabur atau Mazmur. Ajaran ajaran Nabi Isa alaihissalam ini tidak ada yang menghafalkan, tidak ada yang menuliskan, tapi yang menyaksikan ada. Nah, yang menyaksikan inilah kemudian yang memberikan uraian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Isa alaihissalam pada zaman itu, yang kemudian disusun lalu dijadikan sebagai buku suci oleh saudara-saudara kita Kristen. Maka tampillah kemudian di dalam catatan-catatan yang tak bertuan tadinya, belakangan baru bertuan. Misalnya di dalam buku Yohanes, ya, walaupun bukan Yohanes yang nulis ya, tapi belakangan disebut Yohanes biar lebih keren. Yohanes 1 misalnya, di data nomor 51, malaikat turun naik kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Yesus. Jadi malaikat turun naik ke anak manusia bernama Yesus untuk memberitakan firman. Lukas 1 nomor 31, di situ ada kata huios. Huios itu artinya anak manusia. Kemudian di dalam Yohanes 3 nomor 13, dia anak manusia yang terangkat ke langit. Lalu Markus 24 nomor 62,
Anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Wahyu 14 nomor 14. Anak manusia yang datang kedua kalinya. Yohanes 5 nomor 22. Anak manusia yang juga datang kedua kalinya dan sebagai hakim. Jadi dia datang sebagai hakim. Sampai kepada 1 Yohanes 3 nomor 2 dikatakan, kita manusia akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Artinya apa sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Yesus itu anak manusia. Isa alaihi salam anak manusia yang digelari Al-Masih atau mereka sebut Kristus. Jadi Kristus itu adalah manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan. Manusia yang kemudian diberi kewenangan mengusap. Kalau dia mau menyembuhkan, mengusap. Menjamah, maka sembuh. Orang buta dijamah matanya, sembuh. Orang lumpuh dijamah kemudian sembuh. Itulah makanya digelari Al-Masih. Jadi Al-Masih ini adalah manusia yang diberi kekuatan mukjizat berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang dengan cara menyentuh atau mengusap. Maka orang itu sembuh. Nah, tema kita adalah anti Kristus. Kristus sendiri artinya manusia. Manusia yang diurapi, manusia yang diminyaki, manusia yang diusap, manusia yang dibalur oleh minyak urapan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Kristus itu Tuhan, berarti dia anti Kristus. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan Kristus. Yang bergelar Kristus itu hanya manusia. Sekali lagi, kalau ada orang yang menyembah makhluk yang bergelar Kristus, berarti mereka adalah anti Kristus. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan, oh, kami pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang Tuhan. Kristus yang Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan. Tapi kalau ada Kristus yang Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Karena Kristus manusia sudah mengatakan waspadalah kepada Kristus penyesat. Kristus yang manusia berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada Kristus yang bukan manusia. Kristus yang bukan manusia inilah yang akan menyesatkan manusia. Nah, maka kalau ada saudara-saudara mengatakan kami adalah pengikut Kristus, tanya, Kristus yang mana? Kalau dia mengatakan Kristus manusia, berarti anak Maria. Kalau dia mengatakan Kristus Tuhan, berarti itu Kristus yang lain. Cuman ada yang menggelikan, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai Kristus dengan saudara-saudara kita dari seberang. Apa itu? Mereka mengatakan kami menyembah Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ini gimana polanya? Selain menggabungkan dua Kristus. Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Mereka gabungkan menjadi satu. Maka kita hadir kemudian untuk memisahkan antara yang manusia dan yang mereka sebut sepenuhnya bukan manusia.
Karena tidak akan mungkin pada saat yang sama seekor ayam disebut sebagai kambing. Itu nggak mungkin. Pada saat yang sama kambing ini adalah ayam. Itu nggak mungkin. Boleh orang percaya kalau orang itu sudah kehilangan akal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bukan pengikut yang asli. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai rasul. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai utusan. Itu pasti itu nggak bisa diragukan itu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami pengikut Kristus yang manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, itu tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Saya kira begitu sahabat. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai manusia suci tanpa ayah yang lahir di tengah Bani Israel, beliau mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul, utusan Allah, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Nah, siapakah antikristus itu? Antikristus adalah dia yang tidak percaya kalau Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Saya kira gitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Silakan. Gurunda. Ini Aldi sudah ini. ada tamu. Baik, Silakan, Ucil. Selamat siang, Ucil. Siang, jangan turunin saya bang, kayak dulu. Ya udah, silakan Silakan. langsung diskusi. Tanggapan. silakan. Nah, jadi gini bang, ntar bang jaringan saya. Iya, Jadi gini bang, iya, kita di sini. iya, Ya, tadi yang abang jelaskan walaupun saya tidak mendengar semua, tapi ya iya, saya mengakui bahwa Yesus itu diutus. iya, Ya, siap. Silakan. Oke. Terus, Nah, jadi gini bang ya, saya Lalu? akui di dalam Bible kami mencatat bahwa Yesus itu diutus oleh Allah untuk apa? Iya. Untuk manusia taat kepada ajarannya, ya, yang apa Oke. yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan sebagai contoh Siap. dan yang baik kepada manusia wajib diikuti. Maka di Oke. dalam kitab kami itu Bible Iya. itu adalah Siap. kita yang menulis tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia Oke. ajarkan, ya. Makanya Oke. apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka tulis. Itu. Oke. Jadi ya tadi yang mengatakan dia utusan, dia Iya. utusan untuk umat manusia, karena manusia Oke. dalam dosa yang dijanjikan itu adalah Mesias itu, ya, juru selamat. Dia bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan pokoknya lah sepenuhnya manusia juga kita bisa katakan bahwa dia lahir sebagai manusia. Jadi itu jangan kita salah persepsi. Oke bang. Oh, oke, baik. Saya masuk ke inti kajiannya. Jadi berbicara mengenai antikristus, ada satu kalimat yang menarik dari Yesus sebagai nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang kemudian oleh pewarta kutipannya itu diambil, entah itu dari kesaksian siapa kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah referensi yang digunakan oleh saudara kita Kristen. Di dalam Matius 24 nomor 15. Yang punya Bible tolong dibuka. Di situ Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Jadi pembinasa keji, bukan rasul tapi pembinasa.
Pembinasa keji ini berdiri di tempat yang suci. Artinya pembinasa keji ini duduk pada tempat yang suci, punya gelar yang suci, punya kedudukan yang suci. Tetapi pada prinsipnya dia adalah pembinasa. Saya ulang lagi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini yang menarik. Ditekankan kemudian oleh penulis Matius pada catatan Matius 24 nomor 15 itu, penekanannya adalah para pembaca buku Matius hendaklah memperhatikan apa yang dimaksud Yesus terkait dengan nubuat Nabi Daniel. Saya buka pelan-pelan. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, berarti orang Kristen harus merujuk kepada pembinasa keji yang di dalam atau kitab Daniel. Lalu nanti Anda terpong siapa yang dimaksud sang pembinasa keji ini sebagai antikristus. Daniel 12:11 misalnya, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu dari 1290 hari. Jadi ada masa di mana Tuhan mengatakan perintahnya kepada Bani Israel agar kemudian melakukan persembahan kurban. Kalau setiap hari dia berdosa, maka setiap hari dia harus berkurban hewan. Sejak dihentikan kurban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Jadi maksud Daniel, kurban yang diperintahkan kemudian oleh Elohim kepada Bani Israel itu dihentikan oleh sang pembinasa keji dan mengarahkan kemudian menyembah kepada dewa-dewa kekejian. Saya lanjut. Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat yang kudus. Kita tahu dalam tradisi Yudaism, berdasarkan dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Daniel menubuatkan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi pembinasa keji ini masuk kemudian pasukannya, jemaatnya ke rumah-rumah ibadahnya orang Yahudi tanpa bersunat. Lalu mereka menghapuskan korban hewan, menggantikan dengan kekejian yang membinasakan. Apa kekejian itu? Mengajarkan kemudian kurban sudah berhenti, kurban hewan sudah berhenti. Sekarang yang menjadi kurban adalah manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya coba ngambil yang ketiga supaya jadi referensi. Daniel 9 nomor 26 sampai nomor 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Orang yang telah diurapi ini disingkirkan. Siapa? Tentu Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tak ada salah Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yerusalem hancur setelahnya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Palestina sampai hari ini tidak pernah berhenti peperangan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini data yang Yesus rujuk
sebagai pembinasa keji. Terakhir, Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Pembinasa keji itu akan melakukan perkataan-perkataan yang menentang perjanjian lama. Akan menganiaya orang-orang suci yang maha tinggi. Menganiaya kemudian murid-murid Yesus. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Yang tadinya Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya haram menjadi halal. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Antikristus sang pembinasa keji itu oleh Yesus dikatakan dengan item-item yang tersimpul di dalam kitab Daniel. Maka selanjutnya di dalam Matius 24 itu nanti pembinasa keji itu akan diceritakan lanjut. Waktunya akan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nyata bagi kita Antikristus itu datang kepada murid-murid Yesus, membunuh murid Yesus, memutarbalikkan hukum yang datang kepada murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat yang kudus, memiliki gelar rasul atau apostolos, orang yang diutus yang maha tinggi. Padahal dia adalah Antikristus. Tak ada kandidat selain dia. Hanya dialah yang memutarbalikkan Tuhan yang datang kepada Bani Israel terhadap murid-murid orang yang suci. Hanya dialah yang kemudian yang menghentikan korban. Yang mana perintah itu jelas. Yesus perintahkan Matius 8:4, lakukan apa yang diperintahkan, korbankan, persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Dan tadinya korban hewan tiba-tiba berubah menjadi korban manusia. Itulah sang pembinasa keji. Saya kira itu beberapa kisi-kisi referensi yang bisa saya sajikan terkait dengan materi Antikristus itu adalah berasal dari tengah-tengah orang-orang yang mengaku dari pengikut Kristus itu sendiri. Demikian. Ya, silakan Aldi, dibuka mic-nya. Oke, jadi gini Bang Suma. Kita berbicara tentang tema ini kan, Oten Antikristus. Abang Suma harus belajar tentang Antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah, kita pahami lebih dalam, ya. Saya membacakan ayat-ayatnya, ya. Ya, kita jangan kemana-mana dulu, kita harus fokus kepada Antikristus ini, ya. Karena Antikristus itu dia merujuk kepada orang yang bersifat seperti apa dulu, ya. Contoh saja saya baca 2 Yohanes 7, ya. 2 Yohanes 7, ya. Sebab banyak penipu telah muncul dan menyebar yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Orang ini adalah penipu dan Antikristus, ya. Kita harus belajar mengetahui, ya. Jangan mengatakan bahwa Antikristus itu tentang berkaitan suatu persembahan, ya. Tadi di dalam kitab Daniel, ya. Ya, kita harus belajar, Abang Juma. Kita harus mengetahui tentang Antikristus itu bagaimana, karena temanya tentang Antikristus, ya. Karena ciri-ciri Antikristus, ya. Kamu mengatakan Oten Antikristus. Oten bukan Antikristus. Antikristus itu merujuk seperti kepada Abang Suma itu. Abang Suma itu tidak mengakui kedatangan Yesus, kedatangan Mesias, ya. Yesus itu, ya, Abang Suma tidak mengakui, makanya Abang Suma itu disebut dengan Antikristus, ya. Yang tadi saya baca ayatnya itu 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Siapakah pendusta itu, ya? Kalau bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak, itulah disebut Antikristus. 1 Yohanes
4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datangnya dan sekarang ini sudah datang dalam dunia. Ya, makanya sekarang itu adalah banyak antikristus, ya. Antikristus kan seperti Abang Suma, itu udah disebut antikristus yang tidak menerima kedatangan Yesus itu, ya. Gitu, ya. Ya, bukan kita berbicara tentang persembahan itu dengan berkaitan dengan konteks lain, ya, atau persembahan di dalam kitab Daniel yang menubuatkan tentang yang siapa tadi, ya. Kita bukan berbicara itu, Bang Suma. Kita di sini berbicara tentang oten antikristus, karena yang diangkat temanya ini adalah antikristus, gitu. Jadi antikristus itulah sepertinya Abang Suma ini, karena tidak mengakui kedatangan Yesus itu. Gitu. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Oke, baik. Narasi yang Anda bangun itu narasi yang hasil dari pembinasa keji. Yang Anda ungkapkan tadi itu, ya itulah Anda. Itu Anda itu yang menolak Kristus. Kalau Anda tidak menolak Kristus, Anda tidak akan menuhankan Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia. Tapi karena Anda menuhankan yang Anda katakan Kristus, berarti Anda anti terhadap Kristus itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya tidak akan lari kepada apa yang saya jelaskan berkaitan dengan nasihat Yesus. Nggak akan ngaruh saya dengan apa yang disampaikan oleh saudara. Saya tetap mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel terkait dengan pembinasa keji, di mana pembinasa keji ini adalah kumpulan para penggawa-penggawa antikristus yang nanti memutarbalikkan antikristus seakan-akan adalah pengikut Kristus. Kepandaian iblis itu ada memutar fakta. Pengikut Kristus dijadikan sebagai pendusta. Sementara yang antikristus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Iblis itu suka memutarbalikkan keadaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, di antaranya yang saya katakan tadi, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian kekejian terhadap dewa-dewa yang membinasakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, lalu menghapus korban hewan sehari-hari. Simple toh. Siapa agama yang menghapuskan korban hewan? Itu aja dulu. Agama mana yang menghapuskan korban hewan? Itulah antikristusnya. Itulah sang pembinasa kejinya. Sedangkan Kristen, meskipun kitabnya nggak tahu siapa yang nulis, tapi tradisi Kristen mengatakan itu tulisan Paulus. Ibrani 7 nomor 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nih, ini pembinasa kejinya nih. Ini surat dan ini kitabnya siapa? Sesuai yang dikatakan Yesus, bahwa pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu menghapus korban sehari-hari. Siapa yang menghapus korban sehari-hari itu? Setan, iblis, pembinasa keji. Duduk di tempat yang suci, menganggap dirinya Kristus. Aku datang untuk nebus satu kali dosa kalian. Aku mati rela di atas salib untuk dosa-dosa kalian. Hei, lo cuman merasuki orang yang mengkhianati Nabi Isa atau Yesus. Lo bukan Kristus asli. Lo hanya ingin menggiring manusia dari ajaran Tuhan menuju kepada ajaran lo. Lo menggunakan titel kudus, yaitu Kristus. Lu menggunakan nama dari orang suci, yaitu Yesus, Iso, Yesua. Sorry, kami yang berakal tidak akan percaya kepada ente. Lalu dikatakan dalam Ibrani 10, nomor 10 gini. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nomor 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja, satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan Theos. Nomor 14, sebab oleh karena satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka sekarang ini hanya menantikan saatnya dan mereka saat ini yang telah ia kuduskan, bla 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 bla. Ini kitabnya siapa sih ini? Kok nendang kali? Ketika nubuat Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji menghentikan kurban sehari-hari, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka berdosa dan hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan binatang, kambing, domba, sapi dan seterusnya. Kalau mereka berdosa setiap hari, maka kurbannya harus setiap hari dong. Yang menghentikan itu hanya Satan. Nah, agama mana yang menghentikan kurban hewan? Dengan menggunakan tumbal di atas salib, dan tumbal ini sendiri yang mengaku dirinya Tuhan. Itu siapa itu? Nyata bagi kita yang berakal tidak akan mungkin mengikuti agama itu. Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj ayat 40 ayat 33. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli ummatin ja'alna manzakal liyazkurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Wahai Nabiku Muhammad, aku infokan kepadamu, aku wahyukan kepadamu, bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Islam diajarkan untuk berkurban hewan ternak. Fasholli li rabbika wanhar. Hewan ternak. Yahudi hewan ternak. Setiap saat boleh. Setiap saat boleh, setiap saat. Tapi ada pembinasa keji menghentikan itu dan kemudian mengatakan satu kali kurban saja, yaitu Tuhan mati di atas salib. Jadi antikristus itu setelah melakukan karya penyelamatan versi dia kemudian mengajak nabi-nabinya untuk supaya meninggalkan pengajaran kalau Kristus itu adalah manusia. Seketika mengajarkan melalui nabinya Kristus itu adalah Tuhan. Berubah frontal. Seketika berubah secara frontal. Kenapa? Karena pembinasa keji memutarbalikkan firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nggak usah terlalu jauh, saudaraku. Kenapa Yesus mengutip Nabi Daniel? Karena Nabi Daniel lah yang menubuatkan bahwa akan ada ajaran mempersembahkan kurban cukup sekali saja untuk menggantikan kurban-kurban sehari-hari. Itu agama apa? Silakan Anda jawab. Oke, baik Bang Zuma. Kita bukan berbicara tentang persembahan. Ya, Yesus itu dia mati di atas tiang salib itu untuk menebuskan manusia itu dari kutub hukum Taurat itu, ya. Karena Abang Zuma bahas tentang persembahan, ya. Yesus itu sudah menebus dosa manusia, makanya kami umat manusia itu jangan kau mengatakan bahwa Yesus yang mati itu adalah antikristus. Salah kau yang besar itu Bang Zuma, ya. Saya bilang salah, ya. Ya, kau boleh mengatakan bahwa ya kau mempersembahkan korban dari hewan, ya oke, terserah, ya. Ya, saya tidak menyinggung iman kamu, ya. Tetapi di dalam iman kami, ya, kami sekarang itu tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau
binatang apa pokoknya lah, tidak perlu mempersembahkan hal-hal begitu lagi Bang Juma ya. Udah jelas di ayat Roma 12 ayat 1 dia mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Jadi kami sekarang tidak perlu mempersembahkan hewan-hewan atau domba-domba apa lagi ya. Persembahan kami adalah jiwa kami, tubuh kami, diri kami saja kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar, itu adalah ibadah kami ya. Ya, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang mati, itu adalah antikristus. Begini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, salah ya. Mana ada Nabi Daniel menubuatkan tentang Yesus mati? Enggak ada ya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Yesus mati dan Yesus lahir itu di dalam Yesaya ya. Di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama banyak yang menubuatkan tentang Yesus ya, bahwa dia disalib, dia mati, dia bangkit ya. Itu di dalam Mika, perjanjian lama Mika itu dibuatkan kebangkitan Yesus ya, bukan mati, bukan lahir saja, tapi dinubuatkan dia bangkit juga. Gitu. Jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa dia mati disalibkan untuk mempersembahkan persembahan atau penebusan dosa manusia untuk selamanya. Salah, mana ada itu Bang. Jangan ngarang-ngarang Bang Suma. Di sini saya itu nggak mau ngarang-ngarang ya. Ya kita berbicara apa yang ada saja Bang Suma. Jangan ngarang-ngarang bebas Bang Suma. Saya itu tidak mau ngarang-ngarang ya. Jangan Abang Suma mengatakan bahwa itu adalah antikristus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ya, untuk menebuskan atau dipersembahkan untuk menebuskan dosa untuk satu kali itu untuk selama-lamanya ya. Kamu berkata begitu salah ya. Ya, kami sekarang itu kami mempersembahkan korban tetapi bukan secara hewan atau secara apa yang domba segala macam. Tetapi udah jelas kami itu adalah mempersembahkan tubuh kami, hati kami, jiwa kami. Itu adalah persembahan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati. Yang saya tadi bacakan di Roma 12 ayat 1 itu ya, gitu. Jadi jangan kamu ngarang-ngarang terus Bang Suma, nggak enak saya itu gimana ya, oten sejati saya ini Bang Suma. Kalau saya bilang Abang Suma, saya ini oten sejati, saya tahu segala macam apa yang Abang Suma bicarakan, bernarasikan, tapi saya diam aja. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Kalau nggak ganti sama orang lain, saya mau bentar lagi saya turun. Saya dengar jadi Abang Suma bernarasi dulu. ada satu hal yang perlu Anda sadari ketika Anda berucap, kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Emang sejak kapan ada perintah Tuhan kepada Kristen untuk mempersembahkan hewan? Sibuk sendiri ente ini kawan. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Lah, emang pernah diperintahkan kepada kalian persembahkan hewan? Pernah? Kapan? Di kitab mana? Nabi mana yang datang kepada kalian mengajarkan persembahkan hewan? Emang ada? Enggak ada. Kalian itu penumpang gelap. Bukan umat Yahudi kalian itu. Yang mendapatkan perintah untuk berkurban hewan itu umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Yesus, umatnya Nabi Musa, umatnya Daud. Bukan Kristen. Enggak ada itu perintah ke Kristen, enggak ada. Jadi kalau Kristen itu mau mempersembahkan mamanya, bapaknya, kakeknya, tantenya, ya urusannya Kristen. Saya hanya berbicara tentang tema antikristus, sang pembinasa keji yang merubah firman Tuhan yang tadinya Kristus adalah manusia berubah menjadi Kristus adalah Tuhan. Sadarlah kalau bernarasi kami tidak pernah lagi, kami tidak perlu lagi. Emang pernah perlu kalian persembahkan kurban hewan? Di mana perintahnya? Imamat 4 hanya untuk Bani Israel. Perintah berkurban di imamat 1 hanya untuk orang Israel. Lah kalian kan? Ya, orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda.
datanglah ke sini, berkurbanlah hewan. Mana ada dalilnya, Cak Kangkung? Yang mendapatkan perintah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Ismail. Jadi suka-suka kalian mau mempersembahkan tantenya, pamannya, Pak RT, Pak RW, Pak Bom-Bom, mau kalian persembahkan EGP. Bukan itu yang sedang kita bahas. Jangan sesi curhat. Ini berbicara mengenai data yang ada di dalam catatan-catatan wartawan yang menyalin, menuliskan, merekam cerita-cerita orang yang ada pada masa itu tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Gak ada urusan. Kami tidak mempersembahkan lagi hewan. Sekarang yang kami persembahkan adalah diri-diri kami. Mulai membohong lagi. Mulai lagi berbohong. Di dalam Ibrani 7:27 yang tidak seperti imam-imam besar lagi. Yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang menggenapi nubuat Nabi Daniel? Ajaran siapa ini? Ajaran kalian kan? Kalian kan yang menghentikan kurban sehari-hari itu dengan mengorbankan anak orang? Iya kan? Ibrani 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan. Kita di situ siapa ya? Aliteng, siapa lagi? Satu kali untuk selama-lamanya, untuk persembahan tubuh Kristus Yesus. Aduh, ini sudah nyata kali saudara-saudara. Yang mengajarkan mempersembahkan tubuh anak orang di atas pohon itu kan kalian. Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa lagi coba? Sebab itu satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Itu siapa? Siapa yang kalian imani? Yang kalian percayai? Satu kali menjadi tumbal di atas pohon. Itu siapa? Yesus. Siapa pelakunya? Orang Yahudi dan Romawi. Siapa yang mengimani? Kalian. Kalian dapat ilmu dari mana? Dari nabi kalian. Itulah nabi kalian yang disebut pembinasa keji. Pembinasa keji itu juga yang datang kemudian merasuki Yudas. Apa tujuannya merasuki Yudas? Supaya dia bisa dituhankan. Terbukti nggak dia dituhankan? Terbukti. Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, muridku, jadi hambaku. Kalian jadi hamba kan? Hari Minggu kita ke gereja menghambakan diri kepada Kristus. Benar kan? Korban yang ada satu kali itu kalian tuhankan, bukan? Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Pembinasa keji tersebut duduk di tempat suci. Apa tempat suci itu? Tuhan. Kedudukan Tuhan itu tempat suci. Kedudukan Nabi itu tempat suci. Kedudukan Rasul itu tempat suci. Diambil semua. Alengasam mibadalah. Semua tempat kudus diambil. Dia jadi Tuhan, dia jadi Rasul, dia jadi Nabi, dia pembawa kabar gembira. Kalian nggak sadar itu. Yesus cuma mengatakan sang pembinasa keji. Mau tahu? Mau tahu sang pembinasa keji? Kata Yesus, mau. Tengok di kitab Daniel. Kok jadi susah kali? Ternyata pembinasa keji itu menghentikan kurban sehari-hari. Maksudnya kurban hewan. Siapa yang menghentikan kurban hewan? Islam kagak. Tiap tahun berkurban. Orang akikah kurban hewan. Siapa yang menghentikan? Ya Aliteng. Melalui siapa? Melalui nabinya Paulus. Paulus dapat dari mana? Dari Tuhannya yang bergelar Kristus itu. Gelarnya Yesus diambil. Menjadi Kristus juga dia. Padahal dia kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53 dia adalah pembinasa keji. Dia adalah kuasa kegelapan.
Jadi cikal bakal Yesus akan disalib adalah titik awal dimulainya kuasa kegelapan. Nah, itulah kalian yang lahir dari akibat berkuasanya kuasa kegelapan, penguasa kegelapan. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Hayo. Yesus sudah terangkat ke langit. Yang berkuasa sekarang ini adalah si palusu. Yang palusu ini yang berkuasa sekarang sebagai kuasa gelap, memakai nama Yesus untuk duduk di tempat yang kudus itu, mengambil gelar Kristus. Ente pengikut Kristus, ente Yudaism yang taat, ente ibadahnya di sinagoge, ente bersunat, ente tidak makan babi, ente sujud, ente kemudian hari Sabat, ente menuhankan kepada Elohim. Itu kalau Anda pengikut Kristus. Tapi karena Anda bukan pengikut Kristus, Kristus yang Anda ikuti, Kristus yang mau dituhankan, Kristus yang mau dimuliakan, Kristus yang mau disejajarkan dengan Tuhan, Kristus yang mau disehakikatkan dengan Tuhan, Kristus yang mau supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristus yang mau agar manusia mengikuti arahnya, mengikuti instruksinya, mengikuti perintahnya, untuk kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi sang pembinasa keji itu iblis. Ia mengambil tempat kudus. Kedudukan Kristus diambilnya. Lalu ditukarlah pola Kristus itu dengan sangat keji. Kristus hanya utusan Tuhan. Oh, dirubah dia Tuhan. Hanya untuk Bani Israel, dirubah untuk seluruh manusia. Berkorban binatang, dirubah korban Tuhan. Semuanya dirubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kemudian gelar suci, yaitu Kristus, untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kesimpulan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghentikan tradisi kurban yang diajarkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada para nabi, hanya agama Aliteng. Agama Aliteng sesuai yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji yang membawa manusia-manusia ke neraka kekal di dalamnya. Itulah kalian, Aliteng, berdasarkan kitab kalian sendiri. Sekira demikian. Kalau Anda mau rehat, silakan beli bodrek 1 papan. Jangan lupa tidur siang supaya bangun bisa segar. Demikian, lanjut teman-teman. Oke, Bang Zuma, lucu juga Bang Zuma ini ya. Bang Zuma lucu ya. Kita di sini dengar lucu, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa persembahan itu adalah antikristus. Saya tahu sang pembinasaan keji itu ya. Tadi Abang Zuma mengatakan bahwa tidak ada perintah bagi umat Karesteng untuk melakukan persembahan ya. Tapi Abang Zuma bilang bahwa perintah itu hanya kepada keyakinan Abang. Padahal Abang Zuma bilang perintah itu adalah orang-orang yang keji, pembinasa itu. Gimana sih Abang Zuma ini? Nah, kemudian Abang Zuma, kamu dengar ya. Yesus itu udah dibuatkan oleh kitab-kitab terdahulu ya, bahwa dia itu harus lahir, mati, disalibkan, kemudian dibangkitkan. Itu kami mengimani, itulah iman kami ya. Bukan dia mati untuk persembahan atau yang tadi Abang Zuma mengatakan, tapi itu untuk menebuskan dosa manusia ya, karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus mati ya. Di dalam Galatia 3:13 mengatakan bahwa karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu memang jelas ya, karena Yesus itu harus mati untuk menebuskan orang dari kutub hukum Taurat itu ya. Kemudian gini Bang Zuma, kita di sini berbicara antikristus ya. Abang Zuma jangan menyesatkan orang-orang ya. Kita di sini harus belajar. Abang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu begini. Dia itu udah jelas, sudah dibuatkan ya, ratusan tahun sebelum dia ada, udah dibuatkan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dia harus dibangkitkan ya. Dia itu mati untuk menebuskan kami ya, orang yang mengikuti dia ya.
Ya, dia itu datang sebagai manusia. Makanya tadi yang saya bacakan tadi di dalam 1 Yohanes 7, 2 Yohanes 7 itu mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya ya. Ya, jadi Kristus itu datang sebagai manusia, dan siapa tidak mengakui bahwa dia datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, bro. Kemudian supaya teman-teman Oten paham ya, kita itu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah untuk kita mengikuti ajaran apa yang diajarkan ya. Itu adalah Mesias juru selamat yang diutus Allah kepada umat manusia ya. Bukan tadi Abang Juma mengatakan untuk khusus bangsa Israel. Oh bukan ya. Mesias itu dijanjikan untuk seluruh umat manusia ya, karena manusia itu belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Makanya Mesias itu diutus untuk seluruh manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan lewat juru selamat itu ya, Yesus itu. Makanya gitu Bang Suma. Makanya kalau Abang Suma itu disebut dengan antikristus ya. Abang Suma ini disebut dengan antikristus. Kenapa? Karena Abang Suma tidak mengakui Yesus Kristus itu datang menjadi manusia yang tadi saya bawakan tadi. Makanya Abang Suma ini disebut antikristus, karena tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus itu sebagai manusia. Baik, Aja, Bang. saya tanggapi. Jadi saudara, banyak pelajaran yang akan Anda dapatkan dari kami para apologet Islam sekiranya niatan awal dari diskusi antar agama itu adalah untuk meresap, mengambil, menimba, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan teman-temannya itu berlandaskan kepada Bible, dan cakupan itu pun sinyalnya jelas ada di Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dari terakhir, dari yang saudara sampaikan. Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Islam mana yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Orang Kristen lah yang mengatakan dengan mulutnya Yesus datang sebagai binatang, domba. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Domba itu apa? Domba itu apa? Binatang, manusia, malaikat, apa Tuhan? Itu satu. Umat Islam mau sampai kapanpun, sampai dia gila sekalipun, umat Islam akan tetap mengatakan Yesus itu manusia. Dari unsur apa sampai umat Islam mengatakan Yesus itu bukan manusia? Tangannya tangan manusia, giginya gigi manusia, kakinya kaki manusia, tubuhnya tubuh manusia, rambutnya rambut manusia, alisnya alis manusia, bibir, leher, buah dada, dadanya, pusarnya, pantatnya, semua adalah manusia. Apa yang bisa menyebabkan manusia Islam tidak percaya kalau Yesus itu manusia? Nggak ada. Cuman antikristus itulah yang membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Kristen itu membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Ya dituhankan. Dengan menuhankan Yesus berarti membantah kemanusiaannya. Mulut boleh robek. Yesus manusia, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia manusia Yesus, Yesus Yesus manusia manusia. Boleh mulut robek, boleh. Boleh muncrat mulutmu mengatakan Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus. Boleh. Boleh gigimu terlempar dari bibirmu hanya gara-gara berkata setiap saat Yesus manusia, manusia Yesus. Tapi fakta yang membuktikan real
secara keyakinan kau, teman-teman kita yang lain, melantik manusia ini menjadi Tuhan lo. Dengan kata lain, kau membantah dirimu sendiri yang berkata Yesus manusia dengan mulutmu, tapi perbuatanmu mendudukkan dia sebagai bukan manusia dengan bukti Anda menyembah dia. Adakah manusia Kristen yang bisa mengaku, aku menyembah manusia loh? Ada? Gak ada. Sebodoh-bodohnya orang Kristen, setolol-tololnya mereka, tidak akan mau mengaku kalau dia menyembah manusia. Tapi siapa yang mereka sembah? Yesus. Lalu Yesus ini apa? Kalau bukan manusia? Oh, dia itu bang. Apa? Oh, ini bang. Apa? Ya Tuhan bang. Pembohong, pembinasa keji, lain di mulut, lain di perbuatan. Munafik, penghuni neraka jahanam. Mulut mengatakan dia adalah manusia. Intip di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong, pembinasa keji. Itulah antikristus itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mana yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Rambutnya gondrong, tangannya ada, matanya ada, bahkan fotonya bertebaran di mana-mana, dan konon itu Yesus. Manusia lah. Siapa bilang dia kodok? Islam mana coba-coba? Jejer umat Islam sedunia, mengaku nggak ente Yesus itu yang datang lahir sebagai manusia di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia? Pasti kompak, manusia. Sampai kapan dia menjadi manusia? Selama-lamanya. Pernah tidak dia berubah menjadi meja? Pernah nggak berubah menjadi gorila? Enggak. Selamanya dia manusia. Tidak ada yang bisa menakar itu. Selesai, final. Manusia Yesus, Yesus manusia. Ente ikut-ikutan. Karena ente malu. Karena kodrat Anda adalah manusia. Tuhan ciptakan Anda dengan akal. Maka apa yang Anda jadikan sebagai slogan? Sabar. Itu 100% manusia. Antikristus kalau berbicara ya gitu. Pembohong itu berbicara ya gitu. Di sisi lain dia katakan ini ada durian, tapi dia juga sepenuhnya adalah nangka. Kan pembohong, munafik, pembinasa keji. Itu yang pertama. Jadi antikristus itu adalah mereka yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi mempraktekkan secara keyakinan Yesus itu adalah Tuhan. Catat, bungkus, bawa ke gereja, lapor ke pendeta, biar pendetanya datang hadapi saya. Yang kedua, Anda mengajarkan Yesus itu turun ke bumi untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kalian. Karena kalian menganggap kemudian Yesus itu adalah pantas untuk dikorbankan demi dosa-dosa laknat kalian itu. Saya kasih data kepada saudara. Kalau Anda selalu mengatakan, ada nubuatan ada. Ada di mana nubuatan itu? Di kitab Yahudi. Lol. Orang yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Kalian yang kehilangan arah, kalian yang tidak punya pondasi, betis kalian itu lemah di dalam bernarasi, sehingga kalian harus sabar sampai kalian itu harus ngemis menjilat kitabnya Yahudi. Yesus berkata, catat, ini yang banyak bicara ini, catat. Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, catat, habis itu kau buka. Robek matamu kalau matamu gak berfungsi. Baca di situ. Aku Yesus, anak manusia, memang harus pergi sesuai apa yang telah ditetapkan untukku. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang aku di dalam kitab Mazmur. Saya bacakan kitab Mazmur apa yang ditentukan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Yesus. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya rubah karena ini dibuat untuk Yesus. Yesus yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Dan Yesus yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Bapa Tuhannya, Bapa adalah tempat perlindunganku dan Bapa adalah kubu pertahananku. Elohimku yang aku Yesus percayai. Sungguh
Dialah Elohim Tuhanku yang akan melepaskan aku dari jerat, dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhanku Bapakku, dia akan melindungi aku. Di bawah sayapnya Bapakku, aku akan dilindungi. Kesetiaannya kepadaku adalah perisaiku dan pagar tembok untukku. Bapakku aku tak usah takut. Yesus tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kananku sebagai Yesus dan 10.000 di sebelah kanan Yesus, tetapi itu tidak akan menimpa Yesus. Engkau Yesus hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pengkhianat-pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu Yesus. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu wahai Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu wahai Yesus. Dan tulah tidak akan mendekati kemahmu wahai Yesus. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu wahai Yesus, untuk menjaga engkau di segala jalanmu Yesus. Mereka para malaikat akan menatang engkau Yesus di tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Sehingga ular tedung akan kau langkahi Yesus. Engkau Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu Yesus melekat kepada Tuhanmu, maka aku Tuhanmu akan meluputkan engkau Yesus. Aku Tuhanmu akan membentengimu Yesus, sebab aku Tuhanmu, sebab engkau mengenal aku wahai Yesus. Bila engkau Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau Yesus. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Yesus dan akan memuliakan engkau. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau Yesus, dan aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus. Jangan kau bawa-bawa Yesaya. Yesaya 53. Di tengah-tengah para pemberontak, dia akan melihat keturunannya. Gak nyambung, Yesus gak punya keturunan. Lul. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, jangan ikuti sang pembinasa keji. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi jangan kau bawa, oh, ada loh, di mana? Di Roma. Apa katanya? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhannya Open. Hei, kata Yesus yang harus digenapi yang ada di Mazmur, bukan yang ada di Roma, Galatia, Filipi, Ibrani. Anda salah. Kenapa Anda salah? Karena Anda adalah bagian dari sang pembinasa keji yang memutarbalikkan firman sang yang maha tinggi yang tertulis dalam Daniel 7 nomor 25. Itu Yesus yang mengatakan sang pembinasa keji duduk di tempat yang sulan kenabian gelar Kristus. Siapa yang duduk di situ? Ya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang padamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang akan duduk di tempat yang suci, mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, gak matchin mas, gak kena amat. Itu hanya propaganda yang dilakukan oleh sang pembinasa keji, melantik Kristus menjadi bukan pada tempatnya. Kristus, sabar. Kristus setinggi-tinggi levelnya, dia bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Malu bahasa kita. Pertanyaan saya kepada pengikut antikristus sang pembinasa keji. Pertanyaan saya. Yesus mengatakan penawaran jelas kepada kaumnya Bani Israel. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib mengenal Yesus sebagai A, utusan Tuhan. B, Tuhan. Silakan Anda berbohong. Demikian. Baik, ya. Baik. Bang Soba, ini kelihatan bohongnya ya, minta ampun. Assalamualaikum Tadi dia ada mengakui, ya, Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang Juma udah mengakui sendiri bahwa dia adalah antikristus, ya, karena dia mengatakan bahwa yang mengakui
yang dikatakan antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan yang datang menjadi manusia itu ya. Ya, maka di situ dia tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Dia udah mengakui tadi bahwa dia adalah antikristus ya. Kemudian ya, Yesus itu kenapa dia datang menjadi manusia, kemudian dipertuhankan sama umat Kristen ya, gitu gini ya. Dia itu kami tahu bahwa dia itu diutus oleh Allah ya, dan kau juga mengakui itu ya. Kami tahu dia itu diutus karena utusan yang benar untuk mencapai keselamatan itu lewat dia. Tolong Makanya sabar harus pikir di situ ya. tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Tuhan datang sebagai manusia. Pada mulanya adalah Tuhan datang sebagai Dengar manusia, itu di dulu, mana ini tertulis? saya yang ngomong. Woi, pengecut. Enggak, Anda memelintir kitab Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda itu pembinasa keji. Kamu, Di mana Bang Yesus Juma. pada mulanya Tuhan? Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Lalu turun Dengar menjadi dulu. bukan Tuhan. Itu di mana? Dengar Silakan. dulu, takut saya kali Bang Suma ini. Saya mau jelasin Bang. Ya dengar dulu ya. Dengar dulu, kita gantian Bang. Tadi Abang udah panjang lebar. Biar teman OT di bawah dengar. Biar jangan mereka tersesat ya. Ya, jadi gini ya. Yesus itu adalah firman Allah. Ya, perkataan Allah otomatis dia adalah bersumber dari Allah itu sendiri ya. Kemudian dia datang menjadi manusia ya. Otomatis dia adalah seperti kita. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan bahwa mengenal Allah satu-satunya adalah Allah yang mengutus Yesus itu. Oke, ya. Jadi umatmu Kristen di bawah udah jelas bahwa Oten itu udah benar-benar. Di mana dalilnya Yesus Dengar adalah dulu. Tuhan yang datang menjadi manusia? Bentar Bang Suma, santai, jangan panik Bang Suma ya. Di mana Oten- dalilnya Yesus itu Tuhan yang datang jadi manusia? Diam dulu Bang Suma. Nggak bisa Tanya dong. dulu, buka. Di mana Diam. dalilnya? Sedangkan Yesus berkata dia datang tadinya bukan Tuhan menjadi manusia. Di mana Yesus katakan tadinya bukan Tuhan menjadi manusia? Aku bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Di mana dalilnya? Kasihkan waktu biar saya ngomong. Bentar aja, Yohanes Bang. 8:42. Aku datang menjadi Bagaimana manusia kau bukan panik atas sekali, Bang kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Kau katakan dia adalah manusia yang tadinya Tuhan. Inilah antikristus itu, ngarang-ngarang. Jadi Abang Suma akui dia utusan kan? Abang Suma akui dia Utusan Tuhan. Nah, di Iya, mana oke. Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang diutus menjadi manusia? Cuma Di kau mana jangan dalil? panik. Ya, Kau jangan panik Bang pengecut. Suma. Oke. Saya minta dalil dulu, dalil. Iya, saya Di ikutin mana narasi Yesus Abang. itu tadinya adalah Tuhan, Terlaku. kemudian turun menjadi manusia. Silakan. Oke, saya ikutin narasi Abang ya. Ya, jadi gini, jangan panik Bang Suma ya. Biar oten-oten uclim-uclim tahu ya. Kita di sini berlogika atau berdata ya. Ya. Abang Suma udah akui ya, dia udah akui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya oleh dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya ya. Poin yang pertama untuk para oten dengar, para uclim dengar ya. Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya melalui dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Satu ya. Jadi oten-oten harus dengar ya. Gitu. Ya, kemudian ya. Yesus itu dia adalah firman itu sendiri. Dia berkata bahwa aku datang dari surga dan aku keluar dari Bapa ya. Otomatis dia adalah dari Allah itu sendiri ya. Dia sumbernya dari Allah itu sendiri ya. Ya, dia datang menjadi manusia ya. Itu adalah kehendak sumbernya sendiri, oke? Ya. Yang Jadi, saya tanya, di mana dalilnya Oke, saya Tuhan tunjukkan. datang? Bang Suma, kita gantian, tenang biar Oten dengar ya. Enggak, Jadi, saya minta data, dalil. Iya, Jangan saya kayak tunjukkan, Paulus. Bang. Saya tunjukkan. Santai, Bang. Oke, silakan. Ya. Ya, saya ini ambil HP ini, mau ambil HP ya. Jadi Ya. untuk para teman-teman semua ya, tanpa di luar Yesus itu kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Iya, Abang Yesus yang Suma setan udah jelas itu yang ya, Anda maksud. Ya, dengar, Iblis ya. yang Dengar mengaku dulu. Yesus itu yang Anda maksud. Dengar dulu, panik sekali Bang Suma, santai Bang Suma. Panik banget. Jadi Abang Suma tadi sendiri udah mengakui bahwa Mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan turun jadi manusia? Dengar dulu, santai Bang ya. Santai Bang, jangan panik dulu Bang ya. Udah kamu Ya, turun, untuk turun.
Kalau nggak ada dalil turun ke gereja, isap Jangan, ibu jari kaki kita tunjukkan pendeta, datanya, Bang, ya. sampainya borokan mulutmu. Ngapain saya dengarkan pembohong? Ngapain? Hah? Mending saya dengarkan tetangga saya sambil cari kutu mereka menggosip daripada saya dengarkan Otoneton di bawah Pak Suma sudah mengakui. Lu jadi penjual es poteng aja. Pasar jualan lontong sayur lebih bermanfaat bagi keluarga lu daripada lu di sini berbohong. Justru lu perlihatkan kalau agama lu itu memang antikristus. Bodoh. Kalau kamu berkelas, wajar duduk depan saya. Ente sudah pembinasa keji, duduk pula di komel yang bagus ini. Dasar. Lanjutkan teman-teman. Cari yang agak sedikit waras. Jangan yang kerjaan cuma menyesatkan aja. Baik, Gurunda. Kapologi. Selamat siang. Selamat siang, Bang Arif. Ya, silakan mau berdiskusi atau mau menanggapi. Ya, saya Meneruskan. mendengar aja tadi Bang Suma sedang berbicara banyak, saya dengerin aja, Bang. Tadi Bang Suma, Bang Arif izin, terima kasih bisa masuk di ruangan Abang. Tadi Bang Suma, saya mendengar aja Bang Suma sedang membacakan Mazmur. Boleh minta informasi, Mazmur apa itu, Bang? Mazmur, kitabnya Daud yang Yesus kutip di dalam Mazmur Lukas berapa, Bang? 24 91. Itu Mazmurnya siapa, Bang? Daud. Mazmur 91 bukan itu, Bang. 91 jangan katakan bukan itu kalau Anda belum baca. Mazmur 91, Bang. 91. Pingsan ya? Pingsan. Oh, pingsan. Hilang. Aku tungguin malah hilang. Ayo teman-teman Kristen yang lain. Ini kok kebanyakan yang Islam semua teman-teman. Ya, yang Kristen ketik 3 yang Kristen. Ini Islam semua, tolong moderator sambil lalu saya dibantu mendelete. Kenapa harus ketik 3 Bang Arif? Bang, sorry, maaf, Bang. Tuhannya 3. Oh iya, pintar. Bang Arif, masuk lagi nih. Terima kasih, Bang Arif. Ya, kenapa kok barusan terjun? Nggak tahu, Bang. Putus, Bang. Mungkin sinyal, Bang. Oh ya, dilanjut silakan di Mazmur. Sinyal, Bang. Oke, nggak apa-apa, Bang. Mungkin terdengar suara saya, Bang, ya. Saya ingin menanyakan saja, Bang, di Quran, Bang, di surat Enggak, Al-Imran jawab dulu ayat itu. 34. Quran itu Selesaikan dulu. membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil, Bang. Betul nggak, Bang? Mungkin Yes. Bang Suma aja, dah. Kita berdiskusi dengan Bang Suma aja. Kita rame-rame lah dengan Bang Suma aja. Betul. Benar itu. Betul, Bang. Yes. Kitab Taurat dan Injil ya, Bang. Betul. Iya. Setuju. Betul. Setuju banget. Maka Sepakat banget. ya. Yes. Dalam Quran Al-Araf tertulis juga ini yang dituliskan oleh Allah ya, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi yang namanya tidak terdapat, yang namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka itu, Bang ya. Iya. Setuju, Bang? Iya. Pertanyaannya, berarti Taurat dan Injil tertulis ya, Bang? Yes, betul banget. Kenapa rupanya, Bang? Betul. Siapa Betul. yang tulis ya, Bang? Tentu Pertanyaan Nabi. saya, siapa yang tulis, Bang? Tentu Nabi menyampaikan berita itu dari langit pewahyuannya. Sama seperti
nama Nabi Musa Siapa ada yang- di dalam, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan itu. Lalu sahabatnya menuliskan. Taurat, Injil Yes. siapa yang tulis, Bang? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasul nabiyyin ummiyalladzina yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah, jadi diterangkan begini. Yaitu orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis, termaktub di dalam Torah dan Injil. Maksudnya itu termaktub itu ada, terdapat di situ. Ada, terdapat di Injil dan di Torah. Nah, kalau Anda mengatakan di mana? Jangan cari di Bible. Karena Bible Anda itu bukan Taurat. Bible Anda itu bukan Injil. Pertanyaan saya bukan di mana, siapa yang menulis Injil, Bang? Tidak diceritakan dalam Al-Quran siapa yang menulis. Nah, kalau begitu, Mm-mm. Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Iya. Injil. Yes, Iya. kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, bukan Bible. Pada waktu Bang, coba kita bicara mengenai akademisi ya, nggak perlu, bukan siapa yang benar, siapa yang menang, bukan, Bang. Kita coba. Iya. Yang saya narasikan Bang. barusan karena apa kan ada yang riset salah? ya, Bang. Ada riset nih penduduk Indonesia ini IQ-nya katanya 78. Ini riset dari Richard Lin ya. Dan kemudian coba kita coba untuk mematahkan riset tersebut ya. Kita berbicara mengenai kita Bang Suma, kita bicara data aja ya, Bang, kan Bang sering dengan data ya. Jadi dalam surat Al-Imran kan disebutkan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Taurat dan Injil. Betul ya, Bang? Iya. Berapa Pada kali waktu itu- harus? Kenapa kayak orang idiot Tahun ya? berapa, Bang, diturunkan? Kok kayak orang Diturunkan idiot tahun berapa Anda ya, ini? Bang? Kok kayak orang idiot? Tuh, Abang kasar. Katanya Enggak, IQ-nya tadi 78. Anda Apa mengatakan saya kita bertanya, berdiskusi secara ilmiah, kitab tapi kayak Injil idiot. dan Taurat yang diturunkan Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad diturunkan Quran tahun berapa, Bang? Tidak dituliskan tahun Nah, berapa? Abang katanya pakai data. Jadi apakah kitab Taurat dan Injil pada waktu Quran diturunkan? Tidak dituliskan Berbeda dalam dengan- Al-Quran tahun berapa, karena Al-Quran itu bukan karangan kayak kitab saudara. Nah, Lahir Yesus tanggal 25 sekarang kalau kita Desember. berbicara data, Abang asumsi. Saya kan pakai data, Abang bilang. Oke, baik. Saya balik Kita nanya pakai kalau data. gitu. Pakai Tahun data, berapa Bang. Coba. Daud Ini menerima 2000 Mazmur? orang yang Diam. mendengar. Diam. Tahun berapa Kapo Daud ini- menerima Mazmur? Bang, Bang, Kapo ini Kapo ini, saya bertanya mengenai topik saya tadi, Bang. tanya Saya tahun saya berapa akan Daud lanjutkan, menerima Mazmur? Saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan kalau Anda bisa menjawab. Sebelum Tahun melompat, berapa? Tahun berapa Daud menuliskan Mazmur 91? Silakan. Bang, saya menanyakan. Saya Tuhan dulu. menanyakan keakuratan. Kan saya sudah mengatakan tidak tertulis, bantahan Anda berarti tidak ada data. Sekarang saya balik nanya, berharap ada data. Tahun berapa? Quran dan berarti kesimpulan saya Taurat Yeah. dan Injil yang pada waktu Quran diturunkan berbeda dengan Taurat dan Injil saat ini. Iya. Memang mana Tauratnya Nabi Musa? Mana? Pertanyaan saya, Bang, Taurat dan Yalah. Injil ketika Quran diturunkan berbeda Taurat dengan yang Taurat dimaksud dan Injil di dalam yang sekarang. Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa. Ada nggak Taurat datang kepada Nabi Musa? Ada. yang Bukan yang ada di gereja. mana, Bang? Kalian bukan umatnya Nabi Musa. Nah, yang bukan. mana? Abang harus tunjukkan yang mana. Taurat Abang itu tunjukkan datang yang kepada mana? siapa? Injil yang Kutanya mana, dulu kau. Bang? Kutanya dulu kau. Taurat itu datang kepada siapa? Aku tanya Abang, Injil yang mana yang tertulis di dalam kitab itu? Injil yang mana, datang Bang? kepada Yang Nabi namanya Isa. terdapat Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Isa. Yang mana? Kok tanya saya bukan kaumnya Nabi Yang Isa. tertulis. Lel. Astagfirullahaladzim. Bukan, ini kan surat Al-Araf menandakan bahwa
nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, saya terus? ingin tanya yang mana, Bang? Yang mana apa? Lah, kan jelas ini kan kitab Abang, kitab dari Allah, Bang. Iya. Dia dikatakan Surat tertulis di Al-Araf jelas mana? sekali. Nama Tertulis orang yang di menjadi mana rasul yang katanya di ummi, yang situ? tidak bisa baca dan Di tulis. situ. Di Namanya situ tertulis di mana? di dalam Taurat dan Injil. Yang mana? Itu yang saya tanya Ya, kepada sekarang Pak Umar. tunjukkan Tauratnya Nabi Ini Musa banyak mana? orang yang nonton loh, Bang. Mana Tauratnya Nabi Musa biar Saya kutunjukkan tanya namanya di yang situ. mana? Kan Abang akan ada. Ada. Udah dilemparkan firman aja ke dari neraka Allah. orang bahlul kayak gini. Orang tolol kayak ini lemparkan ke neraka. Nah, kan Abang kan menjawab. Nah, ngapain saya ikuti narasi lo? Al-Quran saya mengatakan nama beliau ada di dalam. Mana? Al-Quran mengatakan di mana? Di Taurat. Berarti jawabannya di mana? Ya di Taurat. Mana? Kau yang mengaku pemegang Torah, lul. Al-Quran mengatakan umatnya Nabi Musa merubah-rubah Taurat. Mana Taurat yang dirubah itu? Ya itu di tangan lo. Masa ditanya? Tertulis di kitab Torah punya Nabi Musa. Mana? Tunjukkan dulu Tauratnya Nabi Musa baru kutunjukkan namanya. Ada nggak Tauratnya Nabi Musa? Nggak ada. Berarti benar Al-Quran bahwa ahli kitab itu suka kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nggak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Nggak ada. Ya itulah bukti bahwa sudah dirubah. Ngotot lagi. Nenek. Tanya tahun lagi. Kalau saya tanya balik, nangis. Bahlul banget jadi orang. Talal. Makanya kurangi makan asu. Supaya nggak mental asu. Yang dikatakan Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang Torah. Al-Quran juga menceritakan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayo, Anda nggak percaya? Kalau Al-Quran mengatakan Taurat itu sudah dirubah-rubah, Anda percaya? Tidak. Kalau begitu masih asli? Tidak. Tunjukkan di mana yang asli. Biar ku robek matamu. Al-Quran saya mengatakan tidak asli lagi. Kau mau mengatakan masih asli. Ayo, mana yang betul? Al-Quran saya atau mulutmu? Al-Quran saya mengatakan sudah asli, sudah berubah-ubah. Kau mengatakan asli, tidak dirubah-rubah. Tunjukkan mana yang tidak berubah itu. Mana? Biar ku robek matamu. Bahlul banget jadi orang. Makanya kurangi makan asu. Mental menggonggong aja, ilmu tak ada. Al-Quran mengatakan tertulis dalam kitab Taurat. Harusnya kamu datang ke sini, Bang Suma. Ya, ini ada Taurat aku dapat asli lo. Oh ya? Iya. Kenapa aku katakan asli? Karena saya langsung menerima dari Nabi Musa. Saat itu saya hidup sama-sama dengan Harun bin Nun. Mati Mija. Kok bisa? Iya. Harun bin Nun kapan? Mungkin Yosua bin Nun kali. Iya, maksud saya itu, Bang. Yosua bin Nun, Bang. Saya ketemu dengan dia. Hah? Jadi umur lu sekarang udah lebih 2000 tahun? Iya, Bang. Aku ini ponakannya Luga Tambunan. Baru kau bilang bisa menunjukkan ini loh Torahnya Nabi Musa masih asli loh. Mana coba buka lembaran demi lembaran. Ada nggak Nabi Muhammad nama yang tertulis? Nggak ada. Oh, berarti Al-Quran saya keliru. Faktanya tak ada manusia cuplis satu pun di antara seluruh tuyul, tukang tahayul yang bisa menunjukkan Torahnya Nabi Musa. Gitu. Dari gue nggak ada dan Umi yang tertulis sama dengan Torah. Mana tunjukkan Torah itu mana? Taurat itu kaum Nabi Musa yang punya, bukan saya. Al-Quran cuma memberitakan berita gaib bahwa dulu aku berfirman kepada Nabi Musa, aku cantumkan namamu di sana. Oke? Tetapi sudah dirubah-rubahnya. Nah,
Anda keberatan tuh mencari kitab itu. Tugas Anda yang mencari itu. Karena Anda mengaku pemegang kitab Torah, tapi acu. Kitab Torah tapi acu. Kitab Torah tapi cuma terjemahan dari kitab Belanda. Parah. Umat Islam tidak akan pernah mencari Torahnya Nabi Musa. Karena umat Islam sudah diajarkan kitab-kitab terdahulu sudah tercemar oleh tangan-tangan jahil manusia. Sekarang Anda sadar, ngaca. Selamat siang. Apakah yang ada di dalam tangan Anda itu Torahnya Musa? Ayo, hanya tereye mahang. Sok cantik. Selamat siang. Ya, selamatkan Bang siang. Juma. Ya, lanjut. Iya, Bang Juma. Aku tadi kan Yoi. sedikit mendengar pembahasan sama siapa tadi yang turun ya. Itu kan ngeklaim mana yang asli, mana yang tidak atau dirubah atau enggak. Aku pengen tanya sama Bang Juma aja. Iya. Semisal kan gini, Bang. Ada orang lahir tahun 80 namanya Budi. Lalu ada orang lahir tahun 90, dia mengeklaim bahwa yang lahir tahun 80 itu namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya klaim dari orang yang lahir 90 tuh ya harusnya siapa yang membuktikan tuh, Bang? Ataukah yang lahir 80 atau yang lahir tahun 90 yang untuk membenarkan bahwa namanya klaimnya Wawan? Itu yang Anda bahas itu pewahyuan, wahyu atau karangan bebas ini? Al-Quran itu bicara wahyu, nggak bisa. Bukan, Nggak bisa. tanya Itu saja. berita dari langit, bukan karangan kayak Bible Anda. Saya nggak berbicara mengenai wahyu atau Oh, nggak bisa. Kalau Al-Quran wahyu, Bang, nggak boleh. bukan. Saya tadi kan bertanya begini. Kalau Pertanyaan- kitab pertanyaan saudara saya kan- boleh, kalau Al-Quran nggak bisa. Pertanyaan saya begini, Bang. Ada orang lahir tahun 80, namanya Terus? Budi. Itu dinamakan Budi. Ya. Lalu ada orang lahir tahun 90 mengklaim bahwa yang lahir tahun 80 ini namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenaran klaim orang yang tahun 90 ini, si orang lahir tahun 90 atau orang yang tahun lahir 80 bahwa namanya itu Wawan. Tahun 80 itu pun masih perlu penyelidikan. Nah, tahun 80 namanya itu Budi. Tapi yang lahir tahun 90 Dari mengaku mana bahwa, informasinya bahwa namanya Budi? ya tahun 80 ini kan dikasih nama orang tuanya namanya Budi, dan orang yang tahun 80 itu namanya aslinya Budi. Lalu Tapi lahir tahun orang 90 mengklaim Tapi informasinya bukan dari orang yang tahun 80, tapi dari orang lain. yang lahir tahun 90 mengklaim orang yang tahun lahir 80 namanya itu Wawan. Iya, tapi yang Padahal memberitakan nama aslinya bahwa- Budi. Tapi yang mengatakan nama aslinya itu pun wartawan, bukan orang itu sendiri. Karena orang yang Anda katakan Budi itu adalah orang Ibrani, bukan orang Romawi, bukan Nah, orang untuk Yunani. membenarkan orang yang tahun 90 mengklaim ayo. namanya Wawan itu gimana untuk membenarkan kebenaran Ya, klaim dia itu? untuk membenarkan itu kemudian tanya orang-orang pada zaman itu menggunakan bahasa apa. Budi itu misalnya adalah bahasa orang-orang, nama orang-orang Roma. Sementara yang diceritakan ini adalah orang Yahudi. Ya lebih percaya yang bernuansa Enggak, Bang bahasa Juma, keturunan saya Abraham dong. ini bukan membahas ini, Bang, bukan masalah Ya orang terus apa fungsinya Yahudi Anda atau menggiring orang saya apa. ke situ? Dengarkan saya. Dengar. Yesus itu orang Ibrani. Mustahil ibunya memberikan nama us, tikus, anus, mustahil. Yesus itu Bukan. Sabar dulu. Aku pengen tahu aja tadi, Bang Juma. Sabar dulu. Si orang tahun 90-an ini gimana cara membuktikan klaim dia yang lahir tahun 80 namanya itu Wawan. Bahlul, sabar. Bahwa nama aslinya itu Bahlul, Budi. Mau dijawab. Sabar, Bahlul. Ya, silakan gantian. Narasi yang kau bangun itu kau hanya membangun surat kabar. Yang benar itu Iso sepadan dengan Isa. Yesus itu nama palsu. Yang benar itu Isa dalam bahasa Aram. Aku tidak bernama Isa atau Iso. Aku bertanya Bahasa orang lahir tahun Ibraninya 80 Yesua. dan 90 tadi itu. Bahasa Bang Arabnya Juma. Iso. Jadi yang Aku palsu nggak itu bertanya tentang Yesus. Isa dan Iso. Dah, kau turun. Kau Bahlul juga sama yang tadi. Aku nggak suka sama orang ngotot, bodoh, Bahlul. Tengok, Oh, nggak bisa membuktikan ya? tengok. Saya buktikan ya. Kau kasih akte kelahirannya Yesusmu itu, benar nggak? Namanya Yesus. Buktikan, dasar Bahlul. Yesus itu tokoh fiktif, asal kau tahu. Tak ada kemudian orang sesaman dengan Nabi Isa
di abad mereka dia mengajarkan Injil bernama Yesus. Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani. Mana ada orang Yahudi bernama Us. Kalau orang Ibrani itu namanya Abram, Yishak, Ismail, Daud. Itu Yesus, Arianus, Zeus, Neptunus, Anus, Blasius, Martinus, Venus, Us, Ingus. Selamat siang. Sok paten, diskusi kok modal kayak gitu. Diskusi itu logika, akal sehat. Wah, pandai-pandaian. Selamat siang Bang Suma. Siang. Ya ini cuman ada dengar ini tadi sobanya berbicara, tapi saya cuma tanggapi itu tema yang ada di Komal ini, Poten anti Kristus. Yes, sahih, valid, tidak diragukan. Boleh saya bertanya di Abang? Boleh. Ya, menurut Abang, Ya. ada nggak orang yang anti Kristus? Kristen? Menurut Abang, adakah orang yang tidak anti Kristus? Ada. Ada. Kristen ini, Oten ini kan disebut Kristen. Ya, Oh. orang Oten, orang Ya. Kristen. Nah, saya orang Kristen, Bang. Antikristus pasti. Berarti dengan tema ini, saya ini orang yang anti Kristus. Ya, pasti itu. Tidak Kristen kalau bukan antikristus. Itu wajib. Mohon penjelasan, Bang. Yes. Menurut Abang, Hmm. anti Kristus itu seperti apa? Ya, Kristus itu berasal dari kata Kristos dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih. Apa makna daripada, apa arti daripada Kristus? Manusia yang diurapi. Tuh. Kristen ini apa? Kristen ini penyembah Kristus, penyembah manusia. Baru yang Nah. tidak anti Kristus, menurut Abang Yang gimana? tidak antikris Nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang menerima dia sebagai manusia yang diurapi Tuhan, alias Rasul Tuhan, Nabi Tuhan. Iya. Kalau sampai dia naik level dituhankan, berarti dia anti terhadap Kristus itu sendiri. Boleh. Saya bertanya boleh lagi, Bang? Boleh? Iya. Menurut Abang Suma, apakah Kristus atau manusia yang disebut dapat gelar Kristus itu sama dengan Mesias atau tidak? Sama? Sama. Yuk, Nah, Mesias itu merujuk dia sebagai Tuhan atau masih tetap manusia? manusia. Manusia. Bang? Jadi Mesias ini Manusia. ada gelar lagi toh dengan Kristus, Iya. cuma manusia. Siap. Iya. Oke, Bang. Oke, Bang, cuma itu mau tanya supaya Oke. tidak terlalu tapi ya di Komal ini kebetulan saya senang bicara dengan Abang Suma langsung. Oke. Apakah toh bisa saya pesan di Abang Suma toh, Yuk, karena kalau menurut saya banyak orang Kristen bilang kenapa Bang Suma terlalu membenci kami Kristen. Saya cuma bilang biar saja, tidak apa-apa. Kebalik itu, Bang. Kebalik. Iya, orang Kristen yang benci Bang Suma. Gak ada saya benci sama orang Kristen, gak ada. Kalau saya benci dengan Kristen, ngapain saya di sini? Berarti Abang tidak benci saya toh, Bang? Enggak. Siapa bilang saya benci? Oke, senang saya bicara dengan Bang Suma. Oke. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi saya nanti ikuti komal-komalnya Abang. Oke. Banyak yang bertanya Bang toh. Oke. Ini kan diskusi Bang. Yuk, Tidak ada unsur-unsur lain. siap. Oke, Baik. lanjut Bang. Tuhan Oke, berkati. saudara. Ya. Iya. Nah, jadi saya luruskan ya teman-teman sekalian. Ketika kemudian saya bernarasi dalam dialog lintas agama,
Orang mengatakan saya benci. Kalau saya benci, ngapain saya di sini? Kubiarkan tersesat. Bodoh amat. Tapi karena saya sayang, makanya saya luruskan. Cara saya tegas. Oh iya, karena Anda bukan manusia sembarangan. Kristen ini bukan manusia sembarangan, Kristen ini. Kristen ini manusia luar biasa. Karena backingannya di belakangnya dia itu penguasa. Bukan penguasa manusia, bukan. Tapi kata Yesus, kuasa kegelapan. Maka tugas saya kemudian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi kok kasar bang? Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Siapa orang zalim itu? Zalim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang menutup matanya, kupingnya, hatinya, akalnya kepada kebenaran. Orang yang ngeyel, orang yang banyak tahayul, orang yang mengajarkan kebohongan, tipu-tipu, beleng-beleng. Tujuannya menyesatkan, memutarbalikkan data. Itu saya tegas kepada mereka. Pertama, oke. 2 kali, oke. 3 kali, oke. 4 kali, no, tidak ada. Lu pergi ke gereja isap ibu jari kaki pendeta. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan dengan begitu pendeta Anda bertanya, kamu kenapa? Saya disuruh oleh Bang Suma. Kenapa dengan Bang Suma? Tengok aja di TikTok, Pak. Nggak ada itu, saya benci. Kalau benci saya diam, ku tutup ini apologet Islam. Ngapain kau nasihati mereka? Nggak usah, ngapain? Udah biarkan aja mereka tersesat. Tapi karena saya sayang, mana tahu dengan pemberitaan kami ada yang kemudian bisa terlepas dari cangkang. Seperti yang kalian lakukan, bukan? Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura pakai baju koko, berpura-pura jadi anak kiai, mantan Islam, mantan ustadz, mantan ini, mantan itu, mantan bla 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 bla, entah apa-apanya kalian lakukan. Sama kan? Bedanya kami lurus. Anda bengklot sebengklot-bengklotnya. Kalau kami lemput, lurus kami. Apa yang ada, itu yang kami sampaikan. Tidak dibengkok-bengkokkan. Penampilan kami juga ya penampilan Islami. Bukan memperlihatkan tampilan seperti Kristen. Ada tuh di TikTok banyak kan. Pakai jilbab, pakai surban. Wah, bacok. Itu jadi sayang. Kalau tidak sayang nggak ada di sini. Gimana, Ahi? Bahasa Arabnya di fase-fasehin, tabarokallah. Tabarokallah. Masyi'ana. Masyi'ana. Andaikan kita tidak, mending saya kerja nih, mending saya ke proyek saya sekarang, mending saya antar pembeli-pembeli saya yang dari luar provinsi datang lihat lokasi. Tapi karena saya sayang sama kalian, saya tidak ingin kemudian kalian itu mati dalam keadaan kufur. Saya keras, ya memang. Saya didikannya memang keras. Mungkin mana lagi? Saya tidak ada toleransi terhadap penyesat. Tidak ada. Jadi, tapi sebelum itu diajak dulu diskusi baik-baik. Setelah kemudian pelan-pelan ternyata dia penghujat, baru kita meluruskan bengkok, besi yang bengkok. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Silakan, yang itu. Ada tamu. Kalia Sina Linda. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Ya, masih siang, Abang, ya. Silakan, mau diskusi apa gimana, Bang Kalasina Linda? Ya, siap mau diskusi, Bang. Ya. Saya naikkan ya. Itu sesuai dengan tema yang ada di atas, Bang Kala. Yang mau bernarasi siapa?
Gurunda siap? Gurunda sudah siap? Kebetulan saya baru naik. Jadi apa? Biar Ahi lanjut Ahi atau salah satu dari guru saya yang ada di sini. Lanjut silakan. aja gitu Mas sampai nanti batas asar baru saya ganti nanti. Oke, baik. Nah, ini perintah guru jadi susah. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Itu Mesias. Yesus Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus. Siapa lagi? Elisa Kristus. Siapa lagi? Harun Kristus. Ada lagi? Banyak. Jadi bukan cuman Yesus yang Kristus. Cuman hebatnya lembaga Bible Indonesia ini, Kristus yang lain diterjemahkan dengan jujur. Seperti Daud yang diurapi Tuhan, Saul yang diurapi Tuhan, Salomo yang diurapi Tuhan. Tidak ada disebut Salomo Kristus, tapi giliran Yesus, Kristusnya ikut. Kasar banget. Kasar. Harusnya kalau orang-orang ini jujur, ya Imamat 8:12 kemudian dia dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Berarti Harun ini Kristus dong. Kenapa cuman Yesus yang digelari Kristus, Cak Mamo? Kenapa? Cak Mamo kok gitu? Jadi ada penggiringan konsep, ada pemutarbalikan fakta, penggiringan kepada kuasa gelap, di mana orang digiring untuk menyembah kepada satu sosok yang bergelar Kristus. Padahal Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Tapi karena kuasa gelap turun ke bumi, memakai nama Kristus menurut ajaran Yesus, maka pembantu-pembantunya mengupayakan satu-satunya kandidat Kristus hanya Kristus Yesus. Padahal salah ente. Yang namanya Kristus itu Mesias. Yang namanya Mesias itu bukan cuma Yesus. Banyak. Harun, Daud, Elisa, Saul, Salomo, Daud, Kores. Itu semua adalah Kristus. Kenapa nggak disembah Kristus tersebut? Nah inilah, jadi antikristus itu adalah anti terhadap Kristus, orang yang diurapi. Ketika orang yang diurapi itu datang mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan, anti. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatnya. Nggak mau. Hidup kekal itu adalah mengenalkan kau satu. Nggak mau. Kau juga harus Tuhan. Itulah antikristus itu. Mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Kristus, tetapi mengaku sebagai pengikutnya. Begitu. Silakan. Oke. Jadi Yesus satu-satunya Yesus Kristus yang diurapi beda dengan Daud, dia diurapi sebagai raja. Jadi itu harus bedakan. Kenapa Daud nggak bisa menjadi Tuhan? Ya, Daud aja nanti akan dibangkitkan. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 10:28. Aku akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, Daud di mana? Daud masih dikubur, tinggal menunggu kebangkitan. Yang kedua, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 6:38-40. Ia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Siapa yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Yesus Kristus. Ya, tidak ada nabi yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman kecuali Yesus. Yang berikut, ya, Yesus menghapus dosa, Matius 9:6. Ya, Nabi utusan Rasul tidak ada yang menghapus dosa. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia berkuasa di dunia dan di surga. Siapa yang berkuasa di dunia? Tidak ada. Sorry ya, di surga. Tidak ada nabi. Kok kemana-mana? Pembahasannya fokus tentang antikristus. Kalau waduh, Ferry aja lah. Saya panggil Ferry. Ya, Ferry. Langsung ke tema aja. Kenapa kok muter-muter kayak gitu? Jadi yang antikristus sebetulnya orang Muslim. Karena 4 Injil mengatakan dia disalib, muncul Al-Quran abad ke-7 dan dia dikatakan dia diserupakan. Siapa yang diserupakan? Al-Quran tidak bisa menjawab. Kalau begitu Tuhanmu itu apa? Tuhanmu itu mencari kambing hitam.
Kalau misalnya orang itu diserupakan, orang yang tidak bersalah kok diserupakan? Ini aneh ini. Ini di mana ini Tuhannya, Tuhan negeri Mekah? Kok kenapa orang yang tidak tahu menahu kemudian diserupakan? Pasti kan kalau dia bukan Isa Al-Masih, pasti dia, kenapa aku disalibkan? Memangnya aku yang mau mati di kayu salib? Pasti dia berontak lah. Tetapi kenapa dia tidak berontak? Memang Isa itu disalibkan, Bro Suma, karena Ngomong apa iki? Yesus Oke. disalibkan. Jadi yang gantian. adalah Muslim dan pengikut. Gantian. Jadi gini, dengarkan saya baik-baik. Kenapa sih? Kenapa diganti? Kenapa Anda ngaku aku bukan Yesus lah? Itu pemikiran antikristus. Kristus yang benar itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Elohim binaswa. Kau belajar lagi tentang Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mau membinasakan orang yang dicintai. Saya bacakan dalilnya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, siapa orang fasik? Yudas. Di mana Yudas dikatakan fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paham sampai situ? Makanya kurangi membodohi diri sendiri. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa orang fasik? Yudas. Ketika orang benar ini digiring untuk dibunuh, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Sederhana kan? Sederhana. Kita kasih lagi dalil. Di dalam Amsal 11, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang jujur dilepaskan. Dilepaskan dari mana? Dilepaskan dari jeratan. Dari jeratan. Orang-orang menjeratnya. Orang-orang ingin mencuranginya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mau untuk merusak orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan pengkhianat akan gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat pengkhianat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang pengkhianat menggantikannya. Kau jangan hanya karena nafsumu mau menuhankan setan itu sampai kau paksakan anak orang jadi tumbal untuk kau. Jangan. Mazmur 37, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang benar akan terpelihara. Tetapi anak cucu pengkhianat akan dilenyapkan. Oke? Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan tentang hukum-hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar untuk berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan kemudian dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik yang dilenyapkan, pengkhianat yang dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong dan tumbuh mekar seperti poros pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah orang fasik itu. Aku mencarinya tetapi aku tidak menemukan si fasik tadi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pengkhianat-pengkhianat, pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan,
Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku orang benar atau aku fasik? Aku orang benar. Apa yang tertulis tentang orang benar di dalam kitab Mazmur? Aku diselamatkan, yang menggantiku adalah pengkhianat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu yang terkutuk? Menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa itu yang menerima suap yang terkutuk? Dialah yang mati di salib, yang disembah oleh Peri. Jadi yang kau sembah itu adalah pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhan. Di mana pengkhianat ini kerasukan setan, supaya dia disembah, dia pakai nama Yesus. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh sang pengkhianat. Lukas 22 nomor 3. Maka iblis masuk ke dalam tubuh Yudas sang pengkhianat. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau 12 muridku, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi yang ditangkap itu Yudas, yang dikutuk itu Yudas, yang menerima suap itu Yudas, yang fasik itu Yudas, yang terkutuk di atas pohon itu Yudas. Iblis ada di dalam Yudas. Iblis ini mengaku Yesus. Itulah yang kau tuhankan, makanya kepalamu bocor. Pertanyaan saya, wajib Anda jawab. Kalau Anda bukan antikristus, saya mau tanya. Adakah Tuhan kemudian menginginkan kematian kepada Kristus untuk menyelamatkan para pelaku dosa? Kalau ada, di mana dalilnya Kristus mati untuk orang jahat? Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah Kristus untuk orang jahat? Yang ada, aku Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Coba tunjukkan data sebaliknya. Aku Tuhan akan membunuh orang benar. Ulangan 23, Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba kau carikan saya data kebalikan daripada itu. Bunuhlah orang benar. Bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan menyelamatkan Kristen yang pelaku dosa. Ayo. Tunjukkan dalilnya. Hantam dalil yang saya bawa dengan data mirror dari yang tadi. Silakan. Oke. Dengan semangatnya Bro Suma mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan. Sayangnya tidak ada dalil satupun di dalam Al-Quran dan juga di Alkitab. Kamu ngarang bebas. Inilah ya Suma ya. Dia itu ngarang bebas dengan yakinnya dia mengatakan orang yang disalib itu adalah Yudas. Sehingga orang Kristen katanya menyembah Yudas, setan. Tapi sayang beribu-ribu sayang, kamu tidak bisa tunjukkan dalil baik di Al-Quran maupun apa di Alkitab saya bahwa yang disalib itu Yudas. Kamu hanya apa? Menerka-menerka, mengasumsikan bahwa itu adalah Yudas karena Yudas itu pengkhianat. Maka kamu langsung menjudge, oh Yudaslah yang disalib. Kalau Anda sebetulnya sudah melanglang buana di dalam dunia perdiskusian, itu kesalahan yang besar bagi Anda. Karena Anda sudah bilang apa? Yudas yang disalibkan. Bahkan Al-Quranmu saja tidak berani mengatakan, para ulama tidak berani mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Kok kamu berani-beraninya cuma mengatakan bahwa itu Yudas? Ya, oke. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang pertama dari Bapakku. Jadi atas kehendak siapa?
atas kehendak Bapaknya. Kamu selalu menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Oh, kamu percaya, tetapi kenapa kamu abaikan banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Matius 6 ayat 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas ya, Yesus mengorbankannya demi orang-orang berdosa. Bahkan sebelum itu kejadian, dia sudah nubuatkan di dalam Matius 16 ayat 21. Ya, dia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan perintah dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tergenapi juga ya. Ya, Matius 17 ayat 22-23 sama juga. Ya, dan mereka akan membunuh dia dan maka hati murid-muridnya itu Udah, jangan banyak-banyak, Peri. Kita cari data, kita tunggu data yang bisa berlawanan dengan firman Tuhan, malah dikasihnya perjanjian baru, surah-surah karangan-karangan. Oke, perjanjian lama itu apa? Saya minta data dari Tuhan Elohim, bukan data dari pengarang wartawan. Justru ketika saudara, diam dulu, ketika saudara membawa data yang ada di dalam Yohanes 10, ya, di mana Anda di Matius 10 tadi itu yang Anda bacakan, kemudian ketika dikatakan aku tidak akan memberikan, tidak ada siapapun yang akan sanggup mengambil nyawaku. Yohanes 10:17. Ya. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku, nggak ada. Berarti ketika setan berusaha untuk mengambil nyawa Yesus, nggak berhasil dong. Harus Yesus sendiri yang bunuh diri. Kalau Yesus tidak bunuh diri, ya nggak bisa mati menurut dasar dalil itu. Yohanes 10 yang Anda baca itu. Ya. Tidak ada orang yang sanggup menerima tidak sanggup mengambil nyawa Yesus, nggak ada. Yesus sendiri yang harus menyerahkan nyawanya. Berarti percuma ada penyaliban. Yesus tidak akan mati di salib. Yesus tidak akan mati di salib karena tidak ada yang sanggup mengambil nyawanya. Nggak ada. Mau sampai 5 kali dia disalib, 1000 kali dia disalib, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya. Upaya iblis sia-sia. Makanya yang mati bukan dia. Yang mati itu adalah orang pengkhianat yang sudah dinubuatkan, orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang jujur, Yesus orang jujur, ya. Yesus orang benar, ya. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang dikutuk? Yudas. Kalau Anda mengatakan orang dikutuk, orang yang pengkhianat diselamatkan dengan menjadikan korban orang benar, mana dalilnya? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, Jangan kau bunuh Yesus. Sebab aku tidak akan membenarkan Paulus. Tidak akan membenarkan Kristen. Jangan kau bunuh Yesusku. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus yang mati, tolong tunjukkan. Bunuhlah Yesus. Sebab aku Tuhan akan membenarkan Kristen. Mana dalilnya? Itu karang-karangan kalian sendiri. Kitab kau itu kitab karangan. Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada perjanjian baru itu. Lolos di konsili pada saat pengkanonan karena sesuai dengan ajaran Theos. Sesuai dengan ajaran Roma, penyembah dewa-dewa. Maka dewa turun ke bumi, menjadi manusia, mengambil rupa, mati untuk nebus dosa manusia. Orang Yahudi diajarkan jangan bunuh orang yang benar. Malah bunuh orang benar. Alasannya untuk menyelamatkan orang Belanda, penjajah, Portugis, penjajah, Romawi, penjajah. Apalah ini agama kau? Tuhan melarang. Jangan kau bunuh orang yang benar. Datang Anda, bunuhlah orang benar demi dosa-dosa kami lah. Lul, yang saya minta, Lul, firman Tuhan
yang mau mempersembahkan Kristus orang benar ini untuk kalian, manusia-manusia laknat, manusia-manusia pendosa. Seluruh dosa dunia katanya, berarti dosa-dosa laknat. Mana dalilnya? Aku akan membunuh Kristusku demi untuk menyelamatkan para pendosa. Benar-benar kamu itu iblis yang mutarbalikkan fakta firman Tuhan. Udah usah terlalu banyak. Tunjukkan aja dalilnya. Di mana Tuhan membantah dalilnya sendiri. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di mana dalil yang membantah dalil firman Tuhan itu? Di mana? Jangan kau tunjukkan karangan-karangan perjanjian baru, jangan. Di mana? Di dalam Keluaran 23, Keluaran 23 jelas sekali Tuhan tidak menginginkan. Kubacakan semamu ya, data nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau kau tidak menunjukkan data, berarti kau adalah menyebarkan kabar bohong. Jangan kau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah? Orang-orang berdosa. Jangan kau bantu orang-orang berdosa dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan kau akui kami orang bersalah itu ditebus dosa kami demi kami, maka orang benar dibunuh. Jangan, kata Tuhan, jangan kau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi bohong. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Hukumnya jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau belokkan, lol. Haruslah kau jauhkan dirimu dari tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat. Dan suap memutarbalikkan perkara orang yang benar. Kau bantah dalil itu dengan firman Tuhan. Jangan kau bantah dengan surat-surat kepompong. Kau saya minta tunjukkan dalil yang mana Tuhan sendiri yang membantah dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Nah, kalau agama Kristen itu betul, maka dalil ini harus kau rubah. Atau minimal ada dari kitabmu yang sama seperti ini, tapi berlawanan narasinya. Contoh, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap boleh kau terima. Sebab suap membuat melek orang-orang yang melihat dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mana dalil yang sepadan dengan itu? Kalau tidak ada, gulung tikar. Ngapain kau perbodoh diri? Ini firman Tuhan. Jangan kau rubah-rubah. Kalau Anda mengatakan Yesus orang benar harus mati, rubah dalil ini. Rubah juga. Harus segera juga kalian bikin konsili. Rubah Keluaran 23 seperti bunyinya tadi. Kalau memang Kristen itu agama benar, rubah. Karena di situ dilarang, jangan kau bunuh orang yang benar. Di situ dilarang, jangan kau terima suap. Sebab suap itu memutarbalikkan perkara orang benar. Orang benar dirubah menjadi pengkhianat. Orang benar dirubah menjadi kutuk di atas salib. Gara-gara apa? Gara-gara suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Itulah yang kau sembah. Paham sampai sini? Kalau kau tidak menunjukkan data, seperti biasa kau ke gereja, cari ibu jari kaki pendeta, isap kiri atau kanan. Terserah, suka-suka lo. Silakan, saudara. Oke, jadi rupanya ya Suma kalau Yohanes 17 ayat 3 dia percaya, tapi di lain itu dia sebenarnya percaya. Inilah double standarnya si Suma. Oke, dia juga tidak bisa membuktikan orang yang disalibkan itu Yudas. Cuma keluar-keluar orang yang terkutuk itu Yudas, maka Yudas itu yang disalib. Jadi orang Kristen itu menyembah Yudas. Tapi sayang kalian, Suma nggak bisa buktikan satu ayat pun baik di Al-Quran maupun di Alkitab bahwa itu adalah Yudas. Oke, bagaimana dengan perjanjian baru?
Perjanjian Lama, apakah ada menceritakan tentang Yesus, penderitaan Yesus? Mari kita baca di Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Jadi, ayat 4. Tetapi, ingat ini semua, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, penyakit dosa kita lah yang ditanggungnya, Mana ada dan dosa di situ? kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kula, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita. Dia Saya tanya dulu, sebelum Anda lanjut. Saya tanya, kita di situ siapa? Sebentar. Jangan Kita di situ siapa? Waktu anda bicara saya tidak potong. Iya, kita di situ siapa? Iya, manusia yang berdosa. Termasuk kita di situ saya. siapa? Stres lo. Manusia yang Siapa? berdosa. Iya saya tahu, tapi siapa? Siapa Kita manusianya? semua, Anda dan saya. Pembohong, penyesat dah. Turunin. Kita baca dalil kenapa Turun. turun. Kau ke gereja, penipu, pembohong. Kita di situ Bani Israel yang hidup 4 zaman. Yang diceritakan di situ adalah orang-orang Israel yang hidup kemudian di zaman 4 yang diceritakan tentang raja-raja Yehuda dan Israel. Kita bacakan dalilnya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Bukan Kristen. Tidak ada Kristen kita. Pembohong, lain diminta, lain dijelaskan. Kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 53, apa yang dikatakan di situ Yesaya 53 lul? Di situ dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Lul, penderitaan yang digambarkan dalam data tersebut hampir rata-rata para nabi telah mengalaminya. Kuclu, dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan dan seterusnya. Para nabi sebelum Yesus juga mengalami penderitaan, bahkan sebagian sampai dibunuh. Kuclu. Contoh, 1 Raja-Raja nomor 10, jawabnya, aku berkata alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuh. Dia dihindari, dan penuh kesencaraan, dia menderita kesakitan, dia sangat dihina. Kucuk, seluruh nabi Yahudi juga mengalami itu, lol. Jadi dalam hal penderitaan, dalam hal diolok-olok, dalam hal diasingkan, dihinakan, itu bukan hal yang baru untuk para utusan Tuhan, coples. Jadi bukan hanya Yesus saja yang mengalami penderitaan kayak itu. Balao. Yang spesifik adalah bilur-bilur yang menjadi penyembuh katanya. Umat Aliteng menganggap bahwa Yesus itu juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok dengan beliau dengan kalimat yang tadi. Coba teman-teman perhatikan, apakah kemudian itu cocok untuk Yesus? Dicocok-cocokkan seenak perut. Mereka ingin kali bahwa yang duduk di situ Yesus. Apanya? Lalu kemudian banyak hal dikatakan begini. Dia akan ditindas dan tidak membuka mulutnya saat dia hendak ditangkap, hendak disalibkan. Kata siapa? Itu tidak cocok dengan Yesus. Dia tidak berbicara, dia tidak membuka mulutnya, dan dia membiarkan dirinya tertindas. Kata siapa? Itu nggak cocok. Lukas 22 nomor 36. Jawab mereka, suatu pun tidak ada katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Lalu Yesus melarang muridnya tidur.
dan menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Matius 26:38. Katanya ikhlas. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Katanya ikhlas mati. Kok murid disuruh berjaga-jaga? Mati ya mati aja, Cahayu. Lalu dikatakan bahwasanya dia diam aja katanya. Dia diam aja. Dia diam aja katanya. Dia ikhlas. Padahal setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya setelah dia berdoa semalam-malaman. Lantas kemudian seorang malaikat datang kepada yang memberikan kekuatan sampai keringat ketakutannya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Lalu kata Yesus kepada muridnya, hatiku sedih. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? 1 jam saja kamu berjaga-jaga. Aku lagi takut. Katanya rela mati. Kok kayak gitu? Orang mau tidur dibangunkan. Bangun. Berdoa. Gimana sih Bapak ini? Lantas kemudian dia ikhlas katanya. Tapi ikhlas, lucunya katanya dia tidak bersuara, tapi dia teriak, ya Bapak, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu kan? Ambillah cawan ini daripadaku, Pak. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki loh, melainkan apa yang engkau kehendaki ya. Iya nak, lucu kalian ini. Lalu kemudian saudara kita ini menganggap bahwa dia itu benar-benar untuk Yesus yang ada di dalam Yesaya 53 ini. Yang aneh adalah kenapa imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi yang ahli kitab Yesaya, yang mempelajari Yesaya mulai dari botak sampai dia botak kembali, tidak ada kemudian menemukan bahwa itu untuk Yesus. Malah ketika mereka berkongkol membunuh Yesus, saking tidak adanya nubuat, saking tidak adanya alasan, saking tidak adanya kemudian perbuatan Yesus yang mencerminkan Yesaya 53, maka mereka membuat tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apanya ini? Tiba-tiba aja si Peri muncul. Itu loh, ada loh keinginan Tuhan supaya membunuh dia loh. Di mana bang? Oh tadi Yesaya 53 loh. Coach lo, mending lu ikut lomba makan kerupuk daripada kau berbohong di sini. Kami Islam betul, tapi kami lebih paham Bible itu daripada ente. Kalian percaya hanya percaya nggak belajar. Kami belajar, mengkaji, menelaah. Parah kalian memang. Udahlah kalau gitu saya pulang malas di sini. Assalamualaikum. Salat dulu. Lanjut. Silakan beribadah. Ustaz Sugi. Ya. Selamat sore, Membada, selamat sore. Oke, Alexis, selamat sore. Alexis, dibuka mute-nya. Alexis. Waduh, kok nggak ada yang mau naik ini. Kalau nggak bersuara, saya turunkan, teman-teman ya. Ustadz Felix, monitor Ustadz Felix. Kali itu monitor. Yes. Ustadz Tarif. Ya, ini di siapa dulu kali itu? Oh, ada siapa itu? Nggak tahu saya. Ardi. Kabur langsung.
Kabur langsung kok nih. Tapi emang ya itulah yang kita dengarkan bersama. Kita sama-sama renungkan saja. Kalau kemudian itu yang kita dengar adalah suatu fakta kebenaran, ya ngapain lagi? Itu aja. Betul? Yuk, naik yuk. Naik kemana? Aku lagi buat master plan. Jadi ini AC sendiri, kitchen sendiri, furniture sendiri. Ustaz Felix, lanjut. Pak Rarang, selamat siang Pak Rarang. Pak Rarang. Oi Pak Rarang. Saya turunkan, yang nggak bersuara saya turunkan langsung. Ya, David. David, gimana kabarmu David? Sudah ready belum David? Wah, sudah alhamdulillah. Gimana ini? Hari ini KTP dinantikan KTP-nya. Dulu. Jadi? Sehat. Dito. Alhamdulillah. Ya, mungkin apa, mumpung ada Gurunda, apa yang masih membuat ketakutan untuk menerima? Nyimak aja lah. Hah? Nyimak aja. Loh, daripada kamu nanti keduluan mati loh. Dari kemarin mati-mati mulu. Lah, kan memang nggak ada yang tahu kematian kapan. Nah, itu tahu. Ya, Gurunda mungkin ada pencerahan buat saudara kita David ini yang masih ada takut sama orang tuanya, Gurunda. Oh, lagi sholat ya? Lagi sembahyang. Ini Oh, ada biasa Oten ya. Longor naik. Oten Longor ini. Dean, selamat sore Dean. Dean, kalau tidak berbicara saya langsung turunkan ya. Petro. Selamat Assalamualaikum siang, Petro. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikum ya ahlanar. Kaifa? Itulah penyamar yang sejati itu. Itulah. Boleh turun kan Kang Dito? Wah, itu udah kelasnya bukan C1, C2 Oten yang longor kali, bukan, tapi udah Oten yang gila banget itu. Pede banget gitu kan. Belajar. Oh, itu Oten. Oten paling longor. Jadi dia sudah tahu kebenaran Islam. Pakai peci. Dia udah tahu kebenaran Islam tapi masih mencari kesalahan-kesalahan Islam gitu loh. Gitu deh. Paling longor dia di Kristen. Mana dia punya teman? Nggak punya dia punya teman. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Tanya apa David? Halo. Nanya apa? Nanti aja lah, belum ada pertanyaan. Nah terus mamamu gimana kabarnya? Sehat. Ya. Halo, Udah. thanks. Ivon. Ya, Ya, selamat sore. sore Ya, dari mana? dari Jakarta. Oke. Islam atau Kristen? Ateis. Waduh. Di Jakarta kok ateis. Itu kenapa tiba-tiba jadi ateis? Berat. Gini, kalau Kenapa? kalian umat Islam selalu
memperdebatkan ketuhanan Yesus. Aku mau Enggak sih. tanya, Enggak juga. bagaimana dengan ketuhanan orang Yahudi Enggak maupun juga. Islam? Jangan nuduh dong. Gini, Hah? bukankah Tuhan kalian juga merampas? Kalau memang Tuhan orang Yahudi itu adalah Maha Pencipta, dia nggak perlu merampas. Apa? Ini ngomongin apa Anda? Curhat. Gini, ya, Ada itu. umat Islam selalu berkata Yesus adalah Tuhan palsu. Ya, Waduh. tapi aku mau tanya, apakah Tuhan umat Islam itu asli? Secara Tuhan umat Islam maupun Yahudi itu dinafkain dari ganimah. Loh, kok Tuhan dinafkahi ini macam mana sih Anda ini? Ganimah Itu literasi 1/5 dari mana? daripada hasil rampasan perang itu Ntar dulu, untuk ntar dulu. Tuhan. Mbak. Tuhan meminta bagian dari ganimah. Apa ini? Berarti Tuhan tidak menciptakan. Apa ini? Ini Bahkan apa dalam ini? Al-Fatihah Tuhan kok dinafkahi? Emangnya Yesus yang dinetein? Tuhan yang dinafkahi itu baca hanya dalam Al-Anfal 1. ditetein. Baca Apa Tuhan dalam dinafkahi di Al-Anfal situ? 1. Tuhan sebagian yang dari rampasan perang yang dikasih cewek itu seperlimanya hanya itu Kristen. untuk Allah. Apa ini? Berarti Tuhan dinafkahi dinafkahi dari di situ. hasil rampasan perang. Bahkan dalam bilangan 31 ya, Musa Nah itu mengatakan Tuhan seperlima hasil. cewek itu. Bentar sebelum kamu ngomong banyak KTP-mu apa agamanya di situ? Nggak ada agama. KTP-mu mana ada di Indonesia KTP nggak ada kolom agama? Sekarang udah boleh nggak ada agama kan? Udah boleh Oh, kata aliran siapa? kepercayaan kan? Ah bohong Tidak ini, boleh bohong. aliran kepercayaan. Bohong. Iya, Maaf sekarang kalau saya mau bohong tanya, tempatnya nggak di apabila Tuhannya umat Islam Udah, atau udah, Yahudi Udah. adalah Indonesia itu nggak mengakui ateis karena ateis itu sama dengan PKI, nggak boleh di Indonesia. Nggak ada bedanya PKI sama ateis itu, sama-sama dilarang karena Indonesia itu negara yang berdasarkan ketuhanan. Ateis nggak boleh, ya. Ini Tuhan dinafkahi apa? Ngawur aja. Selamat siang, Pak Anda, Mas Arif. Iya, siang Paman. Dengar suara saya. Tadi Ya, sudah masuk kedengaran. diturunin tadi diturunin Pak Bang Hos. Oh, tadi diturunin apa ke Bental? Ke Bental kali, Bang Apo. Apa? Turunin. Bapak Bang Arif lagi bicara kali. Oh. Sedikit aja, Kenapa? kita akan cuma berdiskusi aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Oh, enggak, kalau boleh tahu tadi kenapa diturunin? Cuma tadi bicara banyak kan, tadi banyak. Ini apa Pak? Tadi kan ini kan apa ya, oten antikristus ya. Coba saya mau tanggapi sedikit itu ya, antikristus ya. Kristus kan itu Al-Masih ya. Jadi yang antikristus itu ada di Tuhan ya Bang, dilaknat itu Bang, mengakui Allah Tuhan. Suaranya dibenerin dulu Pak Le. Itu menggema kayak lagi di terowongan Bapak. Menggema ya Pak ya. Halo. Iya, Menggema ya Pak Bang Canggito. iya, silakan. Masih menggema nggak Bang? Udah aman. Oke, iya ini tadi saya turunin, nggak apa-apa, saya naik sebentar aja karena ini kan sesuai dengan tema terus saya cuma mau tambah kan itu yang antikristus di situ juga ada di Quran. Oh, Yang mengakui surah apa? ya Kristus adalah anak Allah, dilaknat ya, di Quran surat 9 ayat 30. Enggak, surah apa? Surat 9 At-Taubah. Surah Ayat 9, 30. surah Taubah. Ayat 30. Ya. Emang ada? Ya. Emang ada Bang. tulisan Kristus? Ada Bang, bukan Kristus. Iya ada Bang. Yang mengakui Al-Masih putra Allah itu dilaknat Allah. Enggak, Coba Bang baca yang benar. Coba baca yang Kami benar. itu baca aja. Loh, kan itu kan Coba deh, Pak. tuduhan nih. Kan tuduhan dari Pak KP nih. Itu kan tuduhan. Kapo biasanya bilang bahwa di dalam Quran sendiri terdapat
antikristus, Bang. Nggak ada. Surah berapa bang? Surah berapa? Surah 9 ayat 30. Nggak ada. Baca ya, Bang. Nggak ada. Mana ada di Al-Quran itu dikatakan. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Betul ya, Bang? Maka mereka mereka meniru perkataan dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui itu. Bukan dilaknat, disebutnya kafir. Kafir dan dilaknat Disebutnya Allah. kafir. Dilaknati. Ya orang kafir mah memang terlaknat. Iya, yang berkata Al-Masih itu putra Allah, Bang. Iya, sesungguhnya kafirlah bagi orang yang mengatakan Al-Masih Allah putra adalah Isa Al-Masih. Itu kafir itu. Bukan Allah adalah Al-Masih. Allah itu Al-Masih itu putra Allah. Coba bisa ditampilin nggak? Coba supaya nggak jadi framing. Jadi orang-orang berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah menurut mereka. Jadi menurut David, Uzair itu siapa? Ezra itu kan? Oh, bukan Ezra. Ezra, bukan. Uzair. Bisa, Bang. Kalau di dalam itu siapa? Itu siapa? Menurut David membaca terjemahan itu apa poinnya? Jadi orang Yahudi punya yang mereka sebut anak Allah, benar? Iya. Terus orang Nasrani, Bang Iya, Kapo tadi itu yang masalah itu, bukan Bang Kapo. iya tadi yang ini kan Bang David lagi belajar ini Pak De. Dia suka baca ayat suci Al-Quran, belajar. Tapi dia pengen juga bahwa sudah menerima kebenaran Islam itu dari Al-Quran. Nah ini kita lagi diskusi nih, ada tuduhan katanya di Al-Quran ada terdapat antikristus. Kan gitu. Padahal kita membaca nggak pernah ada. Nggak ada terjemahan antikristus itu untuk memaknai ayat suci Al-Quran dikatakan antikristus itu nggak ada. Mana ada orang Islam itu percaya? Dilaknat Allah. Ya bukan antikristus lah itu. Apa ini? Ya, dilaknat Allah itu kalau mengakui putra. Kan gini Bang ya, tadi kan ini otennya antikristus. Kalau dalam Yohanes 3:16 kan terkenal sekali kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah punya anak kan. Tapi kalau di dalam ini kan Kristus ya. Kalau di dalam Al-Quran kan dilaknat Bang. Masa gini loh. Kapo ini. Iya, ini kan oh iya, seperti itu. Iya, Kapo. Tahu saya. Dia orang Katolik. Dia orang Katolik. Saya cuman menambahkan aja oten antikristus itu Quran juga di situ juga antikristus ya Bang. Kan dilaknat Allah ya. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Kita itu loh Bang Gito. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Baik berdasarkan Quran atau berdasarkan kitabmu sendiri? Bang Kapo? Ya. Selamat siang. Ya berarti ya bentar. Berarti Anda setuju Kristen antikristus baik berdasarkan Quran ataupun berdasarkan Bible? Di dalam Bible kan Bang, di Yohanes 13 kan yang tadi saya sudah bacakan kan, Yohanes 3 ayat 16. Iya, di dalam Bible misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 3 ayat 6 yang saya bawakan Pak Bible berjalan, yang saya bacakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Itu tidak berbicara antikristus. Yang berbicara antikristus itu misalnya di 1 Yohanes 4. Waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ciri-cirinya seperti apa antikristus itu? Ya, ciri-cirinya antikristus itu dia tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Kau baca di situ, itulah antikristus. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7.
Antikristus itu menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, Kristen ini mengakui enggak Yesus itu manusia? Oh, mengakui, tapi hatinya mengakui dia Tuhan. Padahal Kristus itu bukan manusia, bukan Tuhan yang berwujud manusia, bukan seperti itu. Gitu loh. Yohanes 3:16 nggak berbicara antikristus. Ada ayat yang berbicara antikristus. Itu yang harus dipakai. Yohanes 13 itu Allah punya ya, anaknya yang tunggal kan, Bang? Itu tidak berbicara antikristus ayat itu, Bang. Iya, tapi kan di dalam Quran kan Al-Masih Putra Allah itu kan dilaknat Allah, Bang. Itu beda konteksnya. Beda konteksnya. Tapi Abang setuju ya, kontradiksi begitu ya, Bang Bible? Kontradiksi dengan apa? Dengan Yohanes 3 ayat 16. Apanya ini? Nabi Isa itu manusia. Apanya yang mana bisa Al-Quran dikontradiksikan sama Bible? Nggak nyambung lah. Bible punya otoritas sendiri, Al-Quran punya otoritas sendiri. Dengan Bible, Quran dengan Quran. Kan begini, Gitu loh. Bang. Kan tadi kan saya cuma mendengarkan data bahwa di dalam Bible di Yohanes 13 kan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ya kan ini anaknya itu kan Kristus, Bang. Dan di dalam ini kan Al-Masih Putra Allah, kan dilaknat Allah, Bang, di sini. Konteks yang dibicarakan Quran sama Bible itu berbeda. Kalau Al-Quran itu, konteks yang dibicarakan itu bahwa Tuhan itu mempunyai anak secara biologis. Itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, Kristen itu mengakui Yesus itu anak biologis Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yohanes 3:16, Yohanes 3:16 itu Yesus disebut begotten, anak biologis Tuhan. Itu yang dilaknat. Ya, begotten artinya apa? Kan anak biologis, anak yang dikandung. Anak tunggal. Enggak ada anak tunggal. Begotten tuh nggak bisa diartikan anak tunggal. Anak biologis atau anak atau yang diperanakkan. Coba begotten artinya apa? Begotten tuh nggak bisa diartikan anak adopsi. Ini kan kata-kata anak angkat itu nggak bisa. Yohanes 3 ini kan kata-kata dari Yesus sendiri. Gak nyambung, Bang. Ada ayat yang berbicara khusus antikristus. Ngapain lari ke Yohanes 3:16? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 kau baca. Al-Masih ini kan Atau di Kristus, dalam Bang, Yohanes. yang diurapikan. Al-Masih, Bang Bible, saya cuma mau angkat Al-Masih ini kan Kristus ya, yang diurapi ya. Kristus dalam bahasa Yunani, Al-Masih dalam bahasa Arab, Mesias dalam bahasa Ibrani. Sama kan, sama artinya kan, dalam bahasa ini kan sama kan. Saya cuma menyampaikan bahwa ini Allah. Yang saya mau sampaikan bahwa outer antikristus ternyata di Quran juga ada antikristus, ada dilaknat Allah ya, Bang. Itu aja saya sampaikan. Di mana di Al-Quran ada antikristus? Gak ada, Bang, gak ada. Mana sih ini orang? Isa itu putra Maryam, Isa bin Maryam, bukan Isa putra Allah. Di mana? Kafirlah orang yang menyebut bahwa Isa itu anak Allah. Kafir. Dilaknat, ini saya baca konteksnya itu dilaknat Allah, Bang. Gimana? Iya, maksudnya yang mengucapkan kata itu tuh putra Allah tuh artinya akan dilaknat, nggak paham kah? Iya, itu aja. Tapi Ya, itu Bang, gak itu berbicara aja. tentang Jadi memang ada penolakan kan, Bang, bahwa ayat Yohanes 13 kan ini kata-kata Yesus Kristus sendiri bahwa barang siapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bahwa ini kata-kata Yesus, tapi di dalam Al-Quran kan Al-Masih Putra Allah ini kan dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui ini. Ya, Bang, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan oten, tapi Quran juga antikristus ya, Bang. Kalau Kok Quran antikristus gimana sih ini orang ini? Al-Quran itu menerangkan adanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Kok Quran antikristus? Di dalam Al-Quran itu mengakui Nabi Isa itu Al-Masih.
Tapi kan teksnya tuh Antikristus. seperti itu kan, Bang, Antikristus. Gak nyambung. Al-Quran mengakui Isa itu Al-Masih. Di mana dikatakan Al-Quran bukan Al-Masih? Allah itu dilaknat Allah, Bang. Itu aja sih yang disampaikan. Ya, Bang? Antikristus itu, Bang, sudah saya bawakan ayatnya. Orang yang menolak bahwa Yesus itu manusia, itu yang antikristus. Gimana sih? Apakah orang Islam itu mengakui enggak Yesus itu manusia? Mengakui. Kristen mengakui tapi menolak. Makanya mereka memakai dua gelar, 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal tidak ada konsep 100% manusia, 100% Tuhan di dalam kitabmu itu nggak ada tertulis seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen, Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia. Ini yang namanya kontradiksi dengan kitabnya sendiri. Oh, Quran antikristus. Quran setiap menyebut Nabi Isa disertai Al-Masih. Karena memang dia gelarnya Al-Masih. Kristus. Ya Al-Masih. Mesias. Al-Masih Gimana putra Allah itu kan nggak boleh dilaknat Allah, Bang. Itu aja. Bedakan ketika berbicara tentang antikristus dengan berbicara tentang anak Allah. Itu nggak nyambung, ada sambung-sambungkan gimana sih? Nah, kan ini kan Kristus dan Nggak Al-Masih. Saya nyambung, cuma Bang. Al-Masih. Al-Masih Iya, nggak putra Allah. nyambung. Dilaknat Di mana Allah. Jadi dikatakan kan antikristus itu, gini-gini aja deh. Di dalam Bibelmu di mana dikatakan antikristus itu artinya mengakui anak Allah itu di mana? Jangan pakai ngarang-ngarang dalil. Di Bibel jelas antikristus itu orang yang ya apa masa Kalian semua tersesat. oh tersesat. Coba antikristus, ayat antikristus gimana Gumasa? Ada di Bible itu. Jangan pakai ayat yang nggak ada hubungannya dengan antikristus. Ya, Bang Jelas-jelas Arif, kok. Gurunda semua. Maaf nih saya lagi ada tamu ya. Nanti saya lanjut ya. Ya, silakan. Sorry, maaf ya ada tamu ya. Makasih. Ya, di kantor. Ya. Artinya anak Allah. Makasih. Kristus artinya anak Allah. Bang Kapo, sebentar Bang Kapo. Waduh, Bang Kapo. Muslim atau Muhammad anti Kristus, anti anak Allah. Silahkan mau narasi apapun pakai dasar gitu loh. Ayat apa yang kau pakai? Ada dua ayat yang jelas di dalam Bible. Kenapa nggak dipakai ini? Karena akan menghantam Kristen itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila ia mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang telah datang dari Allah, itulah roh Allah. Tetapi apabila ia menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang datang dari Allah, itu adalah roh penyesat, roh antikristus. Ayatnya jelas kok. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu juga. Siapa antikristus? Itu orang-orang yang menyebarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan. Nah, itulah antikristus. Ada ayat yang secara eksplisit berbicara tentang antikristus, kenapa lari-lari ya? Mana sih kawan-kawan Kristen tuh? Gak berani pakai dua ayat itu? Atau boleh juga di dalam Lukas 8 ayat 21 misalnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Nah, itu berbicara antikristus, oke. Jadi nanti ada penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk melakukan segala hal dan berkata Yesus itu Tuhan. Itulah antikristus itu. Kok lari-lari kemana-mana? Yesus sampai sekarang Yesus seorang manusia. Manusia apa Tuhan?
Tapi karena dia berkedudukan sebagai pejabat surga, maka dia seorang yang sangat-sangat kuasa. Pusing aku, kau bikin pusing aku masa. Dari mana manusia itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia? Itu dalil apa yang kau pakai? Memang Tuhan Dalam berapa? kitab Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus di banyak ayat mengaku aku anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Selagi Iya, Yesus itu statusnya anak sampai manusia, sekarang dia manusia. bukan Tuhan. Yesus itu seorang manusia, memiliki jabatan di surga, makanya disebut dia seorang Tuhan. Tuhan di Aduh, parah kau masa. Di mana? Yesus itu Tuhan itu ayat mana? Selagi dia mengaku anak manusia, maka batal dia sebagai Tuhan. semua pejabat surga adalah manusia. Udahlah ini layani lah kayak Semua bangsa gue pejabat kayak gini malas aku. Ini gacor aja ini. Gak pakai dalil lah. Parah. Jelas-jelas di kitab mereka sendiri Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Mau dia tempatnya dimanapun, jabatannya apapun, tetap aja nggak bisa jadi Tuhan. Karena udah dibatasin itu tadi. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Masih juga mau digandeng-gandengin Tuhan, manusia Tuhan lah. Ini mah pagan. Manusia dewa, itu pagan itu. Kalau samawi nggak ada manusia Tuhan, itu nggak ada. Manusia ilahi itu nggak pernah dikenalkan oleh para nabi. Yang memperkenalkan manusia ilahi, nah itu Kristen itu, karena Kristen pagan. Mana Musa pernah mengatakan manusia ilahi? Mana ada seperti itu? Nah, Kristen lah muncul, karena Kristen ini sinkretis ya, sinkretisme antara ajaran pagan dan ajaran samawi digabungkan. Jadilah Kristen itu pagan baru. Pagan bentuk baru. Begitu kawan-kawan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Ya. Bisa diangkat ya, diangkat di langit. Apakah Nabi Isa itu melihat kita ini lagi diskusi gitu, aktivitas di dunia itu melihat tidak gitu. Enggak lah. Memang Nabi Isa maha kuasa, enggak. Maha melihat, enggak lah Bang. Yang bisa melihat segala aktivitas yang ada di bumi ini ya Tuhan, Allah SWT. Dan kan Nabi Isa, malaikat aja enggak melihat keseluruhan, enggak. Yang kalau malaikat yang mencatat itu. Kalau malaikat yang mencatat itu kan pada setiap manusia itu ada malaikatnya Bang. Oh, sudah ada masing-masing tugasnya ya. Masing-masing. Bukan berarti malaikat nongkrong di langit nyatatin setiap orang, oh bukan begitu. Iya, kirain kan yang lihat gitu. Melihat ya. Ya kirain mana bisa ngelihat kita lagi seru-seruan lagi seru-seruan. Oh enggak lah. yang melihat itu hanya Allah saja. Karena apa saya katakan tidak? Karena dia terbatas. Dia tidak maha melihat. Dia melihat masih dengan mata. Kalau masih melihat dengan mata, ketika dia ingin melihat ke belakang, dia harus noleh. Harus menengok ke belakang. Ingin melihat sebelah kiri, dia harus noleh ke kiri. Berpaling ke kiri. Nengok ke atas, dia harus mendongak. Menengok ke bawah, dia harus menunduk. Kok tidak bisa itu Bang, kalau misalnya Nabi Isa itu turun kedua kalinya itu turun sendiri apa ada yang ngedampingin? Nabi Isa turun nanti didampingi oleh para malaikat. Oh, enggak sendiri ya? Oh, enggak. Datang dia didampingi oleh para malaikat.
Tuh baik berdasarkan hadis, ada juga ya dia nanti turun di apa namanya, gerbang Daud. Nah itu turun didampingi malaikat. Di Bible pun begitu, dia datang di atas awan-awan didampingi malaikat. Iya, naungan awan-awan. Ya. Terus apa lagi Bang? Kalau apa sih? Ya kan tidak mengapa sih tidak membawa pelajaran baru ya kan? Oh, Nabi Isa datang nanti. Ya tidak apa sih bawa ajaran baru kan? Tidak, kedatangan Nabi Isa hanya mengklarifikasi aja nanti. Nggak ada perang-perang itu pas Nabi Isa itu. Ada Bang, nanti dia akan perang melawan Dajjal dia. Nabi Isa itulah makanya sendirian. Kalau sendirian kan bukan perang itu. Nanti kan ada pendampingnya Imam Mahdi. Membawa pasukan ya. Iya, Imam Mahdi. Jadi nanti Nabi Isa itu datang akan membunuh Dajjal dia. Membunuh Dajjal, menghapus pajak, mematahkan salib, membunuh babi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Nabi Isa akan datang sebagai hakim dia. Kristen yang menjadi tersangkanya. Hanya Kristen yang menjadi tersangka. Dia tidak mengadili seluruh manusia, enggak. Kedatangan dia hanya mengklarifikasi saja. Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu jelas sekali. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Nah, Bang David saya tanya, siapa yang diusir di situ, Bang? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa Bang? Banyak orang yang memakai namaku dan ya kan? Iya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Itu siapa yang melakukan itu Bang? Menyebut Yesus Tuhan, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus, itu siapa itu? Ya orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam? Tapi itu tuh kata ibu mah ayat itu tuh buat orang-orang yang itu, orang yang berdosa, bermaksiat. Tidak Bang. Rumusnya Anda baca di ayat 15. Kata Yesus tidak mungkin buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin buah yang buruk menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen itu baik, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang buruk. Kalau Kristen itu buruk, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau Anda katakan tadi perbuatan-perbuatan yang buruk, itu ada rumusnya. Kok abang lebih tahu tentang Kristen sih? Nama saya Bible Berjalan. Mana sih? Nggak ada saya buka-buka Bible. Oh, Tanda-tandanya ya. Kalau Yesus kan tanda-tandanya kan langit akan gelap, bintang akan berjatuhan, matahari tidak percaya. Kalau di Al-Quran itu tanda-tandanya tanda turun itu seperti apa gitu? Ulang, kurang jelas. Gimana? Kalau tanda-tanda Yesus turun kan matahari gelap, itu bulan tidak percaya, bintang berjatuhan. Nah, kalau di Islam Nabi Isa itu tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya ditandai akan datangnya Dajjal. Salah satunya itu Bang. Nanti ketika Dajjal itu turun, maka turunlah dia. Nah kalau mengenai bintang, matahari terbit dari barat, itu mah tanda-tanda kiamat. Udah dekat kiamat, sementara Nabi Isa itu belum, masih jauh dengan kiamat, masih jauh Bang.
Jadi ada beberapa tanda untuk kedatangan Nabi Isa itu, salah satunya kedatangan Dajjal itu. Dajjal dia datang terlebih dahulu. Imam Mahdi datang. Nah, barulah nanti Nabi Isa itu datang. Imam Itu, Bang. Mahdi itu monster ya? Monster apa gimana? Bukan. Dia manusia seperti kita. Dia pemimpin nanti, pemimpin seluruh umat Islam, Imam Mahdi. Sekarang Pemimpin lagi yang ada adil. di bumi apa lagi ada di langit? Dia keturunan manusia seperti kita. Isa Quran pasti bukan Yesus Bible. Pasti masa ini. Iya. Ya, lanjut, Jadi sama Mas. Adam pasti bukan Yesus Bible. Ah, pasang nggak ngerti maksudmu, Gumasa? Ngomong apa kau ini? Isa Quran, Yesus Bible apa sih? Isa yang di Quran pasti bukan Yesus yang di Bible. Ya kalau kita berbicara tentang perbedaan, jangankan Quran dengan Bible. Bible dengan Bible sendiri ketika berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Contoh, ini saya kasih contoh. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Jadi itu dulu, yakini dulu. Jangan maksudnya gini, jangan dulu nebeng ke sama. Makanya saya katakan jangankan Quran dan Muslim Bible. antikristus. Aduh. Kita bahas Kan dulu tadi Muslim mengatakan, antikristus. kau ini saya layani. Kok malah lari-lari? Anda ingin membedakan antara Judulmu kan Oten antikristus. Alah. Kau udah lari-lari kau. Tadi kau kan ingin membedakan antara denger dulu. Kalau enggak diturunin nanti kau. Ya. Kau tadi kan ingin membedakan antara Nabi Isa dan Yesus karena berbeda kitab. Enggak masalah bagi saya. Memang beda. Nah, justru saya mendukung Anda. Jangankan antara Quran dan Bible. Bible sama Bible berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Eli, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Apa Sama satu orang ada masalah. Itu kan persoalan masalah beda Gak ada generasi. masalah gimana? Itu Dari satu orang, bapaknya Yesus kan Yusuf. Apakah Yusuf punya dua orang ayah kandung? semua makhluk adalah anak dari Sang Pencipta. Gumasa, kamu masih ngomong lagi Gumasa, saya sunat kau pakai laskar bit. Diam dulu. Gak nyambung kan? Saya kasih dulu tanya, laskar bit. apakah mungkin Jadi fiksi yang Muslim antikristus. Masa saya tanya, apakah satu orang mempunyai dua ayah kandung? Ini nyambung kan kalau kita harga bertani ini. Kita bahas dulu antikristus. Saya tanya sama kamu. Saya sebutkan apakah Muslim satu orang bisa Muslim memiliki dua orang? antikristus. Kita turunin nggak nyambung dia. Udah. Saya Dia mau- lari-lari. Bang Andi mau layanin Bang Andi. Silakan Bang Andi. Saya males ngelayanin orang kayak gitu tuh. Udahlah, Ini lagi. buang aja kembali ke pohon. Lu kembali ke pohon aja Gumasa. Temanmu nungguin lo di sono. Lagi bercengkerama di atas pohon. Lagi pesta lo, ada buah. Banyak lo. Buah. Ada jambu, ada duren. Tuh, balik sono di atas pohon. Pit, jangan ikut ke pohonnya, Pit. Lu di sini aja, Pit. Sama Pade, diajarin sama Pade. Ya, Pit. Pohon kayak kuntilanak pohon. Pade. Edukasi tuh, David. Ya silakan Bang David. Ya berarti tanda-tandanya Dajjal ya. Iya Bang. Dajjal Imam Mahdi itu turun duluan, datang duluan. Imam Mahdi. Barulah Nabi Isa nanti datang. Katanya. Nah sekarang posisinya di langit apa di bumi gitu. Belum lahir Bang. Karena Imam Mahdi itu menurut hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa dia itu dari keturunan beliau.
Ya, Imam Mahdi itu dari keturunan beliau, nama ayahnya sama dengan ayah beliau, namanya juga sama dengan beliau. Nah, begitu Bang. Itu Imam Mahdi. Jadi belum lahir sekarang. Namanya juga Muhammad dia, Imam Mahdi itu. Nama bapaknya pun sama seperti nama bapak beliau. Ada kaitannya kan? Memang keturunan beliau. Imam Mahdi itu keturunan beliau atau Habib lah kalau sekarang kita bilang Habib lah. Imam Mahdi itu Habib. Baru tahu Imam Mahdi itu. Ya, hadisnya sahih itu. Cari tahu gitu, belum cari tahu. Ya, hadisnya sahih bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nama ayahnya sama dengan ayahku, namanya juga sama denganku. Berarti Habib. Imam Mahdi itu Habib. Keturunan Rasulullah sendiri. Imam Mahdi nanti memimpin orang Kristen enggak itu? Gimana? Gimana Bang? Imam Mahdi katanya memimpin orang Kristen juga enggak? Memimpin orang Kristen. Itu tugasnya Nabi Isa nanti. Nabi Isa yang meluruskan mereka semua itu. Berarti enggak. Kalau Nabi Isa mengaku aku bukan Tuhan, ya udah selesai, nggak ada Kristen Bang. Kayak apa ya hidup zaman itu ya, penasaran. Ya, saya nggak tahu Bang, kalau ditanya soal itu entah kayak apa zaman itu nggak tahu. Mungkin udah kembali ke peradaban lama bisa juga. Setelah teknologi hancur nanti kan, karena adanya ledakan nuklir atau apa, rusak semua teknologi, bisa lagi kembali ke zaman seperti dahulu. Made doubling. Ya, kok doubling ya? Iya, kalau apa lawan bicaranya ngomong itu doubling. Tes, doubling. Cek. Nah, Berubah iya, masih. Tes. Jadi gitu Fit, Imam Mahdi itu Fit, yang diyakini orang Islam itu sebagai muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi sebelum hari kiamat. Dia itu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil, bijaksana. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mana ayatnya? Dari keturunan siapa itu ya? Fatimah. Dalilnya mana dalilnya? Melalui jalur Fatimah, putri beliau. Dalilnya mana dalilnya? Ini apa sih? Orang lagi apa sih? Dalil. Hadis, waduh, sebentar dulu tentang Daud. Waduh. Dalilnya mana dalilnya? Apa? Dalil. Ya itu dalil, keyakinan umat Islam itu dalil. Oh, itu congor. Waduh. Ya memang congor yang ngomong bro. Masa pantat yang ngomong? Emang lu Dalil. Jangan ngarang bebas. Yang ngarang bebas siapa? Iya mana dalilnya? Mana? Ya dalil lah itu. Mana? Coba buka mulutmu dulu. Buka mulutmu dulu. Dalam sebuah hadis nih dalil nih ya. Nah, itu dalam sebuah hadis dari Abu Daud, Ahmadi dalam keturunanku lebar dahinya dan mancung hidungnya, ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Hadis Al-Hakim, Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku. Itu dalil tuh. Hadisnya banyak. Mana? Tadi saya mau ngomong apa itu dalil? Ada. Ya ilah nih orang. Ku kembalikan kau ke pohon bersama teman-temanmu. Kembali ke pohon. Minta dalil dengan dalil mana? Kasih dalil, itu dalil hadis. Jangan-jangan arti dalil aja nggak ngerti dia. Emang seru. Kembali ke pohon. Di pohon itu lagi ada aku masak berpesta pora. Banyak buah di atas pohon. Tapi hati-hati, ekormu kejepit. Asal gua udah kasih dalil 2 hadis itu. Bang Zuma, aku sudah tag kamu di aku punya VT. Tolong Apa lagi nih? Bales. Aku sudah tag kamu tentang pengharaman makan babi, tentang Tuhan
Tuhan orang Yahudi, sudah berbulan-bulan, tolong dibales. Apa maksudnya ini? Aku sudah tag kamu di VT aku, Bang Zuma, ya dengerin Ya di sini aja ngomongnya, Mbak. Ya, Nggak usah pakai aku PT, sudah di tag sini aja. VT. Aku sudah tag di VT. Pokoknya Emang pembahasan kita PT tadi, kayak apa? ya. Emang penting Gini. banget gitu. Iya, oke. Tolong. Ini nggak mau menolong. Nggak penting. Oh, Nggak oke. penting. Kalau gitu, kalau mau dibahas di sini boleh. Ya. Ya, bahas di sini aja. Oke. Ya, tolong jangan Kamu didepak Islam lagi apa ya. Kristen? Iya. Kamu Islam apa Kristen? Oke, aku udah minum air. Oke, tenang, tenang, Kamu Islam apa tenang. Kristen? Tanya kok. Aku dulunya Kristen, ya. Nah, Gini. sekarang? Ya. Sekarang? Sekarang juga tetap Kristen, tapi nggak pernah ke gereja lagi. Dulunya Kristen, sekarang Ngaku Kristen. ateis kan? Tadi ngaku ateis tuh. Sekarang gini lah, konsep kerajaan Allah, ya, yang kalian pikir itu adalah konsep menyembah Tuhan. Tuhannya Yesus adalah Allah. Allah adalah kasih. Bukan seperti Allah orang Yahudi yang suka memerintahkan membunuh, ya. Jadi Allahnya kita sudah beda. Hah? Baca Berarti Tuhanmu Yohanes Tuhan 8 baru. ayat Bentar. 44. Berarti Tuhanmu Tuhan baru. Oh ya jelas dong. Tuhan aku bukan Tuhan yang suka membunuh seperti Tuhan bangsa orang Yahudi yang Iya, membantai. saya tanya. suku Berarti Kanaan. Tuhanmu ini Tuhan baru. Oh. Tuhannya yang disembah oleh Yesus. Siapa namanya? Yang diakui oleh Yang disembah oleh Yesus. Satu-satu. Yesus ini Tuhannya Yahudi bukan? Temannya Boru ini kalau gitu. Bukan. Biar dulu Tuhannya aja. orang Yahudi adalah Korbannya, Baca. korbannya Boruni nih. Kalian ini bertanyanya salah. Izin saya masuk. Mbak, nama Tuhan Mbak tolong siapa? didengerin dulu ya. Mbak, nama Tuhannya Tuhan Mbak orang siapa, Mbak? Yahudi. Mbak, nama Tuhan Mbak siapa? Siapapun itu, Oh, Siapapun itu, nama Tuhan yang Mbak pasti siapapun Allah itu. berada dalam Baik. hati. Diulang dulu, Mbak dengerin dulu baik-baik. Saya ulang kembali. Nama Tuhan Mbak siapa? Itu dulu. Nah, baru kita masuk ke dalam. Nama Tuhan Mbak siapa? Mbak, nama Tuhan Mbak siapa? Nah, baru ke Pak D nanti, Pak D. Kita tahu dulu nama Tuhannya siapa nih. Ayo Mbak, dibuka mic-nya Mbak. Sekaligus sendalnya Mbak. Nama Tuhan Mbak siapa? Dulu Kristen, sekarang masih Kristen, tapi jarang ke gereja. Dia membuat Tuhan baru. Siapakah itu Tuhan baru Mbak? Namanya siapa? Silakan Mbak. Harus gitu kalau ngomong sama dia, jangan kita kasih kesempatan dia. Kita tahu dulu Tuhannya siapa. Tadi sih nama Tuhannya apa tadi tuh? Gak ada nama katanya. siapapun Ya. tidak ada nama. Dan Tuhanku Oke, itu nama maha Tuhannya, pengasih. nama Tuhan Mbak tidak punya nama ya? Tidak punya nama. Jadi Tidak seperti Tuhan orang Yahudi maupun orang Islam yang suka membunuh. iya. Jadi Tuhan Mbak itu Dan tidak punya nama. merampas. Ntar dulu Mbak. Iya. Tidak punya nama. Baik. Sosoknya seperti apa Tuhan Mbak itu kalau tidak punya nama? Sosoknya itu pengasih. Ketika kita berbuat kasih, maka dia ada Itu berada di sifatnya. dalam kita. Itu sifatnya. Bukan. Allah adalah kasih. Baca Ntar dulu. dulu. Allah adalah Wih, kasih. Ketika Tuhanmu yang nggak punya nama itu bentuknya seperti apa? Bentuknya Mbak. Apakah seperti makhluk atau seperti apa? Silakan. Sosoknya Mbak, bukan sifatnya, bukan apa yang dia lakukan. Bentuknya dulu. Kalau Bentuknya. Kristen ya Yesus. Bentuknya Mbak, Tuhanmu seperti apa? Seperti saya kan laki-laki ganteng yang agak sedikit rambut udah mulai uban nih di pinggir kiri kanan, atau seperti Bang Juma yang kekar badannya gitu ya, atau seperti Pak D yang orangnya lembut tapi suka nabok orang, atau seperti Kandito yang santai tapi nabok juga, atau seperti Bang Pelik. Seperti apa Tuhan Anda Bu? Ayo pergi. Hai. Saya melihat orang-orang korban. Begitu caranya Pak dia menghadapi orang gila. Capek. Jangan serius. Harus ditekan gitu biar jelas. Jadi Tuhannya yang baru ini tidak punya nama katanya. Gitu.
Stres. Memang perempuan harus Mereka ditekan kok. stres tentang ketuhanan itu stres mereka itu. Karena memang tidak terpuaskan gitu loh. Masalah ketuhanan mereka tidak terpuaskan. Nggak seperti kita umat Islam itu puas. Penjelasan soal Tuhan itu puas kita. Cukup dengan surah Al-Ikhlas sudah puas kita. Nah kalau mereka ini enggak bisa. Mau diakui Tuhannya Yahudi kok seperti ini. Mereka Wah, gini berisik, woi. Assalamualaikum. Bikin Tuhan sendiri. Bikin Tuhan sendiri. Ya seperti itu akhirnya. Saudara muslim yang mau naik, diperhitungkan dulu sekitar tempat. Kalau ada lagi orang ngelas, gebuk-gebuk besi gitu, jangan naik dulu lah. Cari tempat yang sepi. Bukan nggak mau dikasih naik, berisik. Ya emang susah mereka pade. Siapa Tuhanmu? Bingung, bingung dia. Bingung dia. Bawa-bawa Yahudi lah. Menyebut Allah lah. Allahnya Yahudi. Emang Allah banyak. Inilah. Mereka ini sebenarnya blow on. Nama sembahnya umat Islam. Tapi dijadikan dia sebagai sebutan. Di situ salahnya. Salah dari awal ini harus di restart ulang pade. Harus di restart ulang orang-orang kayak gini. Cara merestartnya itu gampang. Dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Baru kita sewa bis. Kira-kira kalau ada 400 orang. Berapa bis kira-kira 400 orang ya? Kita sewa. Andito. Siap. 400 orang kira-kira berapa bis? 10 lah ya. 10 dinaikkan semua ke atas. Baru kita berangkat ke Siak dari Jakarta. Nah sampai di Siak di Riau, di drop di sana ketemu Pak De Sugi. Terserah Pak De mau ngapain, silakan Pak De. Gimana Pak De, setuju? Boleh? Ah ya boleh ya. Atau dibawa ke Ancol. Nah di sana udah refreshing dulu, pelan-pelan dikasih tahunya gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah pertanyaan sekarang, siapa yang nyewa bis dan transportasi? Ada nggak yang bisa nih donasi nih untuk bis 4 bis nih? Ada lagi bilang dibuang di Sungai Siak Pak De. Emang Sungai Siak muat Pak De? Dalam itu Sungai Siak Pak De? Sungai terdalam. Indonesia atau sungai terdalam Siak. Oke. Kayak gitu ya Bang. Tapi di Siak itu masih ada kerajaan ya Pak De ya? Bekas kerajaan. Ya istananya masih. Pak De suaranya kok kalau ini dibetulin Pak De, kenapa nggak stay gitu loh? Di setel melulu sih Pak De mah. Iya, doubling Pak De kalau tidak di mute. Enggak doubling, cuman apa ya? Terlalu over tapi nggak kena gimana ya? Setelannya nggak bulat gitu. Ya, buk gitu. Iya. Ya ngerobat kayak RS King. Yaudah lanjutlah. Enggak sih, udah kedengeran sih, bagus. Ya udah, kembali ke David. Pit, apalagi yang mau ditanya Pit? Terakhir Imam Mahdi tadi udah dijelaskan ya, pakai dalil ada di hadis kok. Ya seperti itu. Nah, itu apa sih? Nabi Isa dulu apa Imam Mahdi dulu yang berkuasa di bumi itu? Apa? Imam Mahdi dulu apa Nabi Isa dulu yang berkuasa di bumi itu, Bang Andi? Gua nggak denger nih ngomong apa ya. Andito denger nggak? Mendem suaranya. Halo. Saya ini nggak pakai handsfree, saya pakai speaker. Nggak kedengar ya? Nah ini udah mendingan. Ya kan Nabi Isa atau Imam Mahdi itu Imam Mahdi dan Nabi Isa itu siapa dulu gitu yang berkuasa di bumi? Maksudnya gimana sih? Udah bisa terjemahkan pertanyaannya?
Imam Mahdi dulu Bang, Imam Mahdi dulu. Yang datang tuh Imam Mahdi dulu, baru Nabi Isa. Oh, Imam Mahdi dulu ya. Iya. Nabi Isa nanti nyusul bareng gitu. Iya, nyusul. Nabi Isa itu datang setelah datangnya Dajjal. Setelah Dajjal itu melakukan perusakan di muka bumi, ya, bahkan di situ dikatakan selama 40 hari ya, Dajjal itu menjelajah bumi, bahkan tidak ada satu tempat pun yang tidak didatangi Dajjal. Habis itulah nanti Imam Mahdi itu datang untuk membunuh dia. Itu Bang. Nih, Dajjalnya itu apa sih merusakkannya? Itu mencari orang Islam apa orang Kristen gitu? Semuanya Bang, semuanya untuk dijadikan pengikutnya. Termasuk Islam juga? Iya, Iyalah. termasuk Islam juga. Nanti akan dirayu, itulah sebenarnya antikristus yang sebenarnya itu. Makanya Dajjal itu kan juga bergelar Al-Masih dia Bang. Al-Masih. Iya, pernah Dajjal. dengar itu dari Ustaz Alif kemarin-kemarin. Iya, itulah yang sebenarnya itu atau antikristus itu. Dia itu nanti akan menyesatkan orang. Bahkan ujian terberat itu ketika menghadapi Dajjal itu. Sekuat imannya sekuat apapun pada masa itu, ketemu Dajjal pasti berbelot, murtad ya. Sampai seperti itu. Makanya kata Nabi, lari kamu, lari. Atau kau sembunyi di dalam rumahmu. Gimana mau sembunyi? Menghadapi itu. Orang suka menghancurkan kan, atau pasti rumah juga ikut hancur kalau sembunyi di rumah. Detail saya nggak tahu Bang. Intinya gini Lipin, nggak usah terlalu Kedatangannya jauh itu lah. untuk menyesatkan orang gitu aja lah. Nggak usah terlalu jauh, belajar dulu Fit. Yang basic aja dulu. Basic terlalu dulu. jauh. Ya terlalu jauh itu. Yang penting gini dulu Fit. Seru Kenali gitu dulu. ceritanya. Terlalu Fit. Kenali dulu siapa pencipta alam semesta. Itu dulu. Terus kedua, kitab suci mana yang harus dipercaya. Itu aja dulu. Perbedaan makhluk dan halik, atau perbedaan pengutus dan diutus, itu aja dulu Fit. Iya, Itu pelajaran terlalu jauh nanti. Iya, cuman seru aja gitu dengerin kayak kemarin-kemarin Ustaz Alif. Seru gitu. Sekarang Fit, kamu masih percaya nggak Yesus Tuhan? Udah enggak. Oh udah enggak. Kamu percaya nggak Nabi Isa alaihissalam? Percaya. Kamu percaya nggak Yesus mati di tiang salib, anaknya Maria? Enggak kalau anak Maria mah. Oh terus yang mati di tiang salib siapa Fit? Enggak tahu itu. Wah, pintar, udah mulai pintar nih, kan nggak mungkin membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Iyalah. Setuju nggak Fit, anaknya Maria itu orang mulia, utusan Tuhan, dilindungi Tuhan? Setuju nggak? Setuju, bahkan dia kan semalam-malaman bersujud kepada Bapa. Nah pintar tuh Pak D tuh, si David Pak D, udah pintar dia Pak D. Dapat ranking berapa ini? Ranking 2. Gue masak ranking 1, tapi di atas pohon. Pinter lu Fit. Jadi yang disalib itu Fit adalah tanda-tandanya nih, pemakan suap, pengkhianat, orang fasik, gitu yang disalib. Keterangannya di Ulangan 21-22 toh, yang dikutuk oleh Elohim itu adalah ya. Pinter lu. Lu pinter Fit. Pinter lu. Bisa aja. Nah, tandanya kan gitu. Gurunda kebental. Ya kepental ya. Mungkin mau olahraga kali. Sore kan di sana. Dan coba kalau sore itu olahraga. Biasa. Atau mungkin mau ke proyek kali. Biasa tuh Banyuma. Sore ke proyek sama Saldi.
cek perumahan. Jadi bergerak dia, bergerak makin signalnya. Mobile namanya, mobile. Itu Fit dia aja, artinya bahwa yang mati di tiang salib itu memang ada. Memang ada yang disalib itu. Kita juga yakin kok ada yang mati di salib itu. Tapi kami sebagai orang berakal, orang beriman, bahwa bukan anaknya Maria yang mulia itu yang disalib. Bukan. Bukan Nabi Isa alaihissalam, utusan Allah, bukan. Setuju ya, Fit? Setuju. Nah, mulailah kau nanti. Nggak dimintai pertanggungjawaban. Lu lagi nggak ditanya nanti. Karena sekarang kamu udah berakal di sini. Iyalah, itu kan yang mati di tiang salib kan yang dikutuk Tuhan itu, Bang Andi. Betul. Kan ada perintah Tuhan itu. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Betul kan? Itu Iya. perintah sampai detik ini masih berlaku di seluruh dunia. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, Yesus kan bukan orang salah itu. Nah, pinter lu, Fit. Aduh, ambil sepedanya, Fit. Pak Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Makasih ya Bang Indra, sawerannya ya di YouTube. Siap. Terima kasih sama-sama. Jadi gitu Bro David. Yang penting tuh berakal gitu. Anda mau beragama apapun yang penting akal dulu. Nah disitulah pintu masuknya. Keluarkan dulu doktrin itu yang merusak akal, Fit. Tapi nih ibaratnya ya. Apa? Saya nih Bang Andi. Udah ibaratnya udah tahu ya kebenaran gitu. Tapi temen-temen nih kadang ada yang bilang tersesat lo gitu. Apa iya gitu saya tersesat gitu? Kamu jangan mendengarkan hal-hal yang demikian karena memang orang kalau ingin di negara ini penting nih. Kalau seseorang ingin kembali ke jalan yang benar itu, pasti iblis itu nggak suka. Pasti si iblis itu banyak cara. Jangan Fit, kamu tersesat. Kembalilah makan babi. Kembalilah hidup bebas. Itu iblis itu. Nah, tinggal kau nanti bisa nggak melawan hal-hal demikian. Berunda sebentar, Bang Andi. Iya, kebentar kan. Mobile dia kalau nggak salah. Gitu loh, Fit. Jadi kalau orang itu ingin misalnya kembali ke jalan yang benar, saya kasih contoh nih Fit. Kamu ingin ada harta sedikit, tapi kamu ingin berbagi sama yang lain. Hatimu mau, saya mau berbagi, kasihan tetangga saya belum makan, kamu juga hidup pas-pas. Kata iblis, jangan Fit, kamu aja nggak cukup, ngapain lu kasih orang? Nah iblis itu Fit. Melarang kau berbuat baik, Fit. Paham gak sampai sini? Iya paham. David sekarang udah mulai sadar bahwa anaknya Maria itu adalah makhluk utusan Tuhan. Kamu akan mau meyakini itu, datang iblis, Fit. Jangan, Tuhan itu Fit, Tuhan itu. Jangan ya, itu Fit. Jadi iblis itu nggak suka, lu bener gitu loh, Fit. Iya suruh baca-baca Alkitab, baca-baca biar tahu, biar nggak tersesat gitu. Iblis itu semakin dibaca malah semakin ketahuan gitu. Nah itu dia, iblis itu Fit, banyak bentuknya Fit. HP juga bisa menjadi iblis Fit. Kalau kau pakai HP nonton bokep, iblis itu Fit. Iblis itu ya Bang. Pinter lu. Banyak tuh iblis tuh bisa menampakkan seperti apa, gitu ya. Bisa berbentuk orang, mempengaruhi, bisa itu iblis itu, gitu loh. Banyak cara iblis itu menampakkan diri. Karena iblis itu tidak suka orang berbuat baik, tidak suka orang mengikuti perintah Tuhan. Iblis itu suka nyari teman.
Nyari teman supaya nanti dia ada teman pestanya di neraka, Pit. Itu iblis itu. Tapi caranya menggoda manusia iblis itu, Pit, itu pasti party. Artinya kamu pasti hidup nyaman di dunia ini cara menggoda dia. Kamu dikasihlah apa yang kau minta sama dia. Dibebaskan sama dia gitu ya. Narkobok lah, bersina lah, party malam lah, itu gitu loh. Semuanya itu godaan iblis yang terkutuk itu. Itu loh, Pit. Jadi janganlah mendengarkan pengaruh itu. Lawan dia, Pit, lawan dia. Kalau kamu sudah muslim, istighfar. Baca surat yang mengusir iblis. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Malikin nas. Nah, gitu. Jadi banyak Malikin nas, ilahin nas, misaril wasilhon nas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati Panas. Pintar lu sekarang, Pit. Masya Allah nih anak. Aduh. Pendek gitu kan. Waduh, tinggal selangkah nih. Gimana Kang Dito? Kang Dito, tinggal selangkah Kang Dito? Iya. Ini juga si Melvin semalam juga anteng banget sama saya. Selamat sore Melvin. Melvin juga anteng sampai si Hendra itu juga anteng. Alhamdulillah mereka sudah mau mendengarkan. Intinya itu dulu. Tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau sudah menemukan kata hati, ikuti kata hati itu. Tapi ingat, kepalanya jangan ditinggal. Ikuti kata hati dan tetap kepala ini digunakan. Sehingga menemukan kebenaran itu dengan berakal. Bukan hanya hati aja. Contoh kalau imani saja ya cuman hatinya doang. Kepalanya kagak. Kepalanya ditinggal kan gitu kan. Jadi Masya Allah ya kita hanya bisa mendoakan buat teman-teman yang mengetahui sudah diberikan kebenaran Islam. Itu hidayah dari Allah. Nggak semuanya orang. Coba flashback sebelum ketemu dan diskusi sama kita. Bagaimana kalian ngeyelnya, bagaimana kalian mereject tanpa alasan hanya karena iman. Itu kan bentuk rejected, penolakan. Tapi begitu, oh ternyata sisi santainya teman-teman apologet Islam ini ada benarnya juga ya kalau dipikir. Bahkan ada kalimat perkataan yang ini kebenaran yang disampaikan, yang datangnya dari Allah gitu. Ya. Jadi gini dulu kan Dito, dulu David ini kalau nggak salah itu Yohanes 17:3 ya dia. Pit, buka dulu minyak Pit. Apa? Dulu kan kamu udah pernah begini, aku bersaksi. Coba ulang Pit. Yang gimana? Yang Yohanes. Ya, karena kamu udah percaya satu Tuhan, anaknya Bunda Maria Yesus utusan Tuhan. Hidup kekal itu yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus itu kan? Ya, coba kau persaksian. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Anaknya Bunda Maria Yesus adalah utusan Allah. Oh, mantap. Tinggal selangkah ke Nabi Muhammad. Pernah itu, udah pernah. Tinggal selangkah, tapi kami nggak mau maksa kok Anda ke Nabi Muhammad ya. Kami nggak mau maksa di sini, hanya sebatas itu dulu, Bib. Bahkan semalam itu David sudah mengetahui dan bersaksi kebenaran tentang Islam itu firman Allah, kalamullah. Betul ya David ya? Iya. Pas malam apa itu bertiga doang tuh? Iya. Itu dia. Ya sambil pokoknya merenungkan hal yang nanti jangan disesali keduluan mati. Cuman itu aja sih doa dan harapan kita sebagai humanity ya. Orang yang sudah sering berdialektika agama begitu. Sore. Selamat sore juga. Ya, aku bertanya boleh?
Siapa ke David? Tentang konsep ketuhanan ya Pak ya. Ya, Standar ya. saya Ya, bertanya silakan. dulu. Oke. Di mana nabi-nabi di Alkitab pernah mengkonfirmasi namanya Allah itu Allah? Allah SWT. Nggak ada kecuali Nabi Muhammad. Allah, nggak ada kan? Nggak ada kan? Kecuali Nabi Nah, Muhammad. berarti Allah SWT itu berdiri sendiri. Ya memang nggak ada duanya. Nggak apa-apa, biarin aja, ikuti Ya, aja. Memang nggak ada duanya, Bang. ya betul bagi orang Islam, betul. Iya. Kalau Tuhan Anda siapa, Ya. Pak? Kalau Tuhan Anda sendiri siapa? Bapa di dalam Yesus. Berapa Yesus itu di Tuhan? dalam Bapa. Berapa itu Tuhan? Satu. Ya, yakin? Ya, satu. Ya. Bapak dan Yesus sama atau beda, Pak? Bapak Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Saya tanya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Beda. Iya, yang mana yang Tuhan kalau beda? Dua-duanya Tuhan. Dua Tuhannya. Terima kasih. Sebab Yesus. Sebab Yesus dari Bapa. Kan. Sebab Yesus dari. Udah lu diem. Udah mulai Fit. Udah dikit Fit. Tuhannya dua Fit. Fit. Kena dia kan? Kena langsung. Selesai sama Handis lebih hati-hati lu. Udah Menjawab dibantah pertanyaan. itu Mas sama Al-Maidah 116 itu. Hati-hati lu sama Handis Lebes. Langsung kena ubun-ubunmu. Tadi barusan Tuhannya satu. Terakhir diakui Tuhannya dua. Terekam loh Bang. Terekam dalam CCTV nih. Dua-duanya. Dua-duanya Tuhan. Berarti dua Tuhan. Gimana teman-teman? Tapi kita harus maklumi dia kalau Tuhannya dua. Silakan Bang. Kami di sini nggak maksa. Mau Anda dua, mau tiga. Nggak apa-apa. Yang penting Anda jujur Bang. Itu Bang Jack. Makasih ya telah jujur di sini. Nanti datang Luga. Nah, 3 pribadi, 1 keluarga. Tidak masalah, dia Tuhan. Kenapa? Karena dia berkuasa di surga dan di bumi. Yesus Oke. itu. Baik, kita lanjut. Yesus di Ayo, bumi berkuasa lanjut. apa Bang? Yesus di bumi kuasanya apa Bang? Diberi kuasa berjalan di atas. Berkuasanya dia mengutus malaikat, mengirim nabi. Waktu dia masih Mengutus malaikat, dengerin dulu, mengirim Bang. nabi, Bang, mengirim Bang. Roh Wish. Kudus. Waktu Ayo. dia bayi. Terus Bang. Muhammad bisa apa? Dengerin dulu. Waktu dia Yesus bayi. Dia bisa apa Muhammad? Coba Muhammad. Ntar dulu, saya tanya dulu, nanti saya jelaskan Nabi Apa Muhammad ya. kuasanya Muhammad? Ayo, saya tanya kamu, kuasanya Muhammad apa? Didoakan malahan. Baik. Saya jawab dulu ya. Didoakan. Kenapa Yang doakan Bang, kenapa kamu Andi ketawa? siapa? Kenapa ketawa Bang? Miliaran orang doakan 5 kali sekali. Udah kau turun di bawah ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkuasa, memimpin Jazirah Arab. Ya, kalau di Barat sekarang dia itu presiden Jazirah Arab, mengislamkan Jazirah Arab, memimpin pertempuran, membela harga diri martabatnya sebagai seorang Muslim, melindungi umat Muslim. Sampai detik ini, yang dirilis oleh Michael Hart itu, ya orang Kristen ini yang merilis Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini. Nggak ada terkalahkan Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Yesus Tuhan mau bilang berkuasa. Mohon maaf nih. Waktu dia ada di muka bumi, dia tidak bisa apa-apa. Negaranya dijajah oleh Romawi. Bahkan dia diuber-uber mau dibunuh. Jadi yang berkuasa saat Tuhan mau hadir di muka bumi adalah tentara Romawi. Penjajah yang menguasai dia. Ingin melawan penjajah, dia tidak punya pasukan. Dia tidak punya sarana dan prasarana termasuk uang dalam hal berperang. Contoh saja, dia ingin beli pedang harus menjual jubah. Hidupnya sangat kesulitan. Karena itulah keadaan yang ada. Saat kelahirannya saja, Yahudi menolak dia. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak ada satupun data ya Tuhan menguasai oleh penjajah. Ini fakta. Yang kedua, Tuhanmu waktu di dalam kandungan, dia tidak akan pernah bisa hidup
kalau nggak disupport nutrisi gizi oleh makhluk yang namanya ibunya Bunda Maria. Selama 9 bulan merepotkan Bunda Maria, itu Tuhanmu. Ini fakta. Yang kedua, yang ketiga, setelah Tuhanmu dilahirkan di muka bumi, merepotkan lagi manusia penciptaannya, yaitu ibunya namanya Bunda Maria. Merawat dia dari bayi. Diambillah dia, bayi itu dibungkus lampin, taruh di palungan, dibawa pulanglah, dirawat, dikasih ASI, ya, terus kemudian diberikan perlindungan, disayangi. Bahkan kalau lagi BAB, ibunya yang repot membersihkan dan segala macam. Bahkan menurut pendeta, Tuhanmu itu diantar ke sekolah oleh orang tuanya. Dan seterusnya begitu. Apa yang dikuasai dia? Nggak ada itu. Hanya angan-angan belaka. Kalau Tuhanmu itu berkuasa di muka bumi, nggak ada. Tapi sebagai orang muslim, dia itu diberi firman, diberi wahyu. Ya, diangkat oleh Tuhan yang mengutus dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Itu boleh kita diskusikan di sini. Jadi nggak ada hubungannya dengan Kristen itu. Jadi kalau kamu berbicara tentang Nabi saya kau ketawa-ketawa, itu namanya kau menista di sini. Di sini nggak boleh ketawa. Dalam hal apalagi menyebut Nabi saya lu ketawa-ketawa, itu namanya ada cenderung melecehkan. Itu ya, ini fakta loh teman-teman. Ini fakta. Dan alhamdulillah berkat ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, kerajaan Islam berjaya sebelum Indonesia merdeka. Datang Belanda memperak